kasih untuk Mas Arif yang sudah membuka acara ini ya di siang ini yang dimana orang lain mungkin tidur ya istirahat. Nah kita sekarang sharing bersama, belajar bersama bareng saya Walid Adriansyah. Tadi sudah dibuka oleh Pak Denny dan juga oleh Pak Arif ya. Tentunya hari ini kita akan sharing bersama mengenai TOT atau lebih trennya itu metodologi ya untuk para praktisi yang memang sudah setiap hari atau bahkan memang ini adalah saya sebagai seorang trainer gitu. Nah, boleh dong ditulis di kolom chat siapa di sini yang profesi kesehariannya adalah seorang trainer, seorang instruktur ataupun pengajar ya. Silakan tulis di kolom chat. Saya gitu ya. Silakan. Saya mohon izin tidak menggunakan background karena lagi di tempat praktek ya. Jadi di belakang itu herbal-herbal semua. Oke, baik. Saya lihat dulu di sini. Wah, saya ya. Dan saya kenal juga saya sapa nih. Saya lihat ada Bapak Ahmad Amun. Apa kabar Bapak ya? Dan rekan-rekan yang lain. Saya yang baru juga tidak masalah. Baik. Dipastikan hari ini kita akan sharing bersama ya terkait dengan training of trainer for professional practitioner. Jadi pastikan meskipun belum menjadi seorang trainer, tapi dipastikan ada niat ingin menjadi seorang trainer ya. Jadi supaya tidak salah belajar. Jadi pastikan kita bareng-bareng bersama saya hari ini dan saya sekali lagi tidak bermaksud menjadi lebih hebat, menjadi lebih pintar daripada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Tentunya saya lebih ingin berbagi saja ya tips dan pengalaman karena memang keseharian saya di bidang metodologi ataupun instruktur. Baik, saya izin share dulu, share screen sebentar. Sudah ada Mas Arif, mohon izin. Oke, terima kasih. Baik, selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan sharing terkait dengan TOT ya, lebih tren tuh TOT. Nah, rekan-rekan juga harus paham juga gitu ya, TOT itu apa sih gitu ya. Dan kenapa kita harus belajar yang namanya TOT, Training of Trainer. Nah, ini sebetulnya merupakan suatu kewajiban bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang pelatihan. Ya, mau ngajar apapun itu, ya, mau ngajar K3, mau ngajar herbalis seperti saya gitu ya, kemudian mau ngajar di HSE dan lain-lain. Yang namanya ilmu TOT perlu dan alias bagi saya adalah wajib dipelajari. Kenapa? Karena tidak sedikit di luar sana yang tidak mempelajari ilmu TOT pada saat mereka terjun ke lapangan sebagai seorang trainer eksternal, ya, trainer yang memang kesana kemari gitu. Kalau kata mentor saya itu dibilangnya si matupang ya, teman-teman juga bilangnya si matupang. Siang malam tunggu panggilan. Itu kalau sudah jadi trainer eksternal, maka pada saat kita berhadapan dengan peserta yang lebih senior, peserta yang lebih hebat, atau satu ilmu, satu guru tidak menggurui, kita jadi kikuk ya. Kita jadi menjadi tidak ada rasa percaya diri, gugup, grogi, dan lain-lain. Apakah Anda pernah merasakan hal seperti itu? Ya, boleh di chat di kolom chat. Pernah gitu ya. Dan saya rasa semua akan mengalami hal itu, termasuk saya. Ya, saya pun sama. Di awal-awal itu sesuatu yang sangat wow banget gitu ya. Ngajar di depan orang itu kayak semacam, aduh saya mau diterkam, saya takut dan lain-lain. Maka dari itu saya mempelajari dari 2006 ke 2009 itu masa transisi saya menjadi trainer militan. Yang penting ngajar aja gitu ya. Ngajar, akhirnya saya ketemu tuh ilmu yang namanya TOT atau sama dengan metodologi ya. Nah, dari sini saya lihat chat dulu sebentar. Oh, banyak juga ya yang pernah yang namanya tampil di depan itu menjadi sorotan ya, menjadi sorotan, kemudian menjadi pusat peserta kita melihat kita ya. Melihat kita itu gerak ke kiri dilihatin. Contohnya hari ini deh, saya juga menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian Bapak Ibu meskipun lewat media online, lewat Zoom. Ya, seperti itu. Jadi menjadi seorang trainer perlu ilmu juga. Salah satunya adalah TOT ya, Training of Trainer. Kita akan share hari ini apa yang saya lakukan selama ini menjadi praktisi ya. Tapi sebelumnya tadi mohon izin sudah
Kenalkan oleh Pak Arif dan terima kasih. Latar belakang saya dari apoteker. Saya Walid Adriansa, boleh Bapak Ibu memanggil saya Walid ya. Tadi saya aktif sebagai asesor kompetensi ya dan juga di beberapa komunitas untuk berperan sebagai instruktur. Kemudian jika ada yang mau menjalin silaturahmi, berkoordinasi silakan di 0811 997 563 atau kita berhubung di Instagram juga boleh di apt_walid dan korespondensi di lewat email juga boleh ya. walid.agi@gmail.com. Baik, hari ini kita mau ngapain? Tentunya ada 3 topik ya, 3 poin penting yang akan saya share. Karena apa? Belajar TOT tidak bisa 1 jam, tidak bisa 1 hari. Bahkan untuk level tertentu membutuhkan waktu kalau full day-nya itu 5 hari, 1 minggu bahkan ya. Jadi hari ini kita manfaatkan untuk sharing ketiga materi yang akan kita bahas bareng-bareng ya. Saya yakin Bapak Ibu di luar sana yang ada di rumah, di pekerjaan sekarang sudah mengalami atau bahkan ya ini mah udah pernah, ya ini keseharian saya, nggak apa-apa. Ya, justru ini adalah refresh buat kita semua, termasuk buat saya. Oh iya ya, oh iya. Nah itu yang akan kita pelajari bareng-bareng di siang ini ya. Ada 3 teknik penting dalam pelatihan atau training ya. Yang pertama yaitu bagaimana sih cara penyajian materi pelatihan. Tentunya nggak asal diundang, nggak asal datang, kasih materi, selesai pulang. Ya, itu kan yang biasanya teman-teman di lapangan seperti itu. Tolong dong Pak Wali isi materi di sini. Kemudian saya ngisi, selesai 1 jam pulang. Tanpa ada persiapan. Salah nggak? Nggak salah. Ya, nanti kita akan jawab bareng-bareng. Yang kedua adalah bagaimana cara penyampaian materi pelatihan. Disajikan dulu, kemudian kalau di ilmu farmasi itu diracik dulu, ya. Diracik dulu, baru nanti disampaikan obatnya. Gimana sih cara minumnya, gitu ya. Nah, ini juga sama. Di pelatihan juga sama. Kalau sudah disiapkan, sudah disajikan, maka kita akan tahu bagaimana cara penyampaian materi. Apalagi bermain dengan waktu. Waktu saya diberikan 60 menit dari sekarang. Yang terakhir adalah teknik pengembangan materi pelatihan. Tentunya Bapak Ibu tidak mau dong kalau misalkan ngajar dimanapun, ya, dalam kondisi apapun, tidak mau yang namanya memberikan materi pelatihan itu pesertanya ngantuk, gitu ya. Pesertanya nggak antusias, pesertanya nggak datang, dan pengennya peserta pulang. Ada nggak yang pernah merasakan itu? Atau mungkin Bapak Ibu pernah merasakan, pada saat ngajar, pengennya lihat jam terus gitu ya. Jam berapa ya, selesai dong. Kenapa? Karena itu terjadi Bapak Ibu tidak siap mempelajari ilmu trainingnya, ilmu pelatihannya, yaitu training of trainer atau sama dengan metodologi. Ya, jadi inilah 3 yang akan kita sharing pada siang ini, mulai dari penyajian, kemudian penyampaian, terakhir adalah pengembangan materi pelatihan. Sebelum saya lanjut, saya mau berbagi energi positif dulu ya ke Bapak Ibu, karena dipastikan yang hadir hari ini adalah orang-orang yang mempunyai jiwa mengajar, yang mempunyai jiwa untuk berbagi dan tentunya memberikan pelatihan di bidang masing-masing. Ya. Mentor saya pernah bilang seperti ini. Walid, suatu saat kalau kamu menjadi seorang trainer, ya, jangan samakan dengan trainer yang membenci kamu, ya. Dengan trainer yang menyamakan dengan artian tidak selevel dengan kamu. Artinya apa? Tidak usah peduli dengan omongan orang dari luar, ya. Tentunya hal-hal yang negatif, ya. Tapi kita fokus dengan apa yang mau kita lakukan. Tentunya produktif, positif. Maka dari itu keluarlah quotes ini. Jadilah bernilai, berkarakter, dan bermanfaat. Itulah trainer profesional. Bernilai apa? Orang lain akan merasakan pada saat Anda berbicara di depan, online maupun offline, pembicaraan Anda akan terbaca oleh audiens Anda.
gerak-gerik Anda pada saat mengajar akan terbaca. Anda ini profesional atau tidak? Setuju atau tidak? Contohnya, saat audiens Anda, peserta Anda bertanya tentang keilmuan K3 misalkan. Anda pada saat mau menjawab saja, sudah garuk-garuk gitu. Oh, sebentar ya. Atau lirik 3L, ya. Lantai, luar, dan langit. Itu sudah menunjukkan Anda tidak profesional. Ya, nilai Anda berkurang di sana. Berarti Anda tidak menguasai materi di sana ya. Yang kedua adalah berkarakter. Trainer di Indonesia banyak gak? Banyak banget. Ya, ribuan, jutaan bahkan mungkin ya. Tapi hanya yang berkarakterlah yang akan dikenang oleh audiensnya, oleh pesertanya. Anda menjadi seorang trainer di bidang K3. Jadilah berkarakter di sana. Menjadi seorang trainer yang mengayomi, yang senang berbagi, memotivasi, positif, inspiratif. Itu karakter Anda. Kemudian terakhir adalah bermanfaat. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini bukan hanya ingin semata-mata mencari side income yang lumayan, ya. Karena kalau sudah berbicara income, seorang trainer ada rate-nya, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah mengajar sudah lintas negara, rate-nya hitungannya bukan rupiah lagi, konversi ke ringgit lah, ke dolar. Nah, itu memang ada, tidak bisa dipungkiri. Tapi yang paling ujungnya adalah bermanfaat. Ya, jadi Oprah pernah mengungkapkan suatu hal seperti ini. Kalau Anda mau hidup bahagia dalam waktu yang pendek, bagi-bagi tuh duit ke orang di sekitar. Tapi kalau Anda mau hidup dalam kebahagiaan selamanya, ya, maka berbuat baiklah dengan orang sekitar Anda. Meskipun orang yang kita berikan kebaikan belum tentu memberikan kebaikan kembali kepada kita. Makanya jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, ini sebelum kita mulai, jadi ini dia ya. Yang pertama tadi kan ada teknik penyajian materi pelatihan. Siapa di sini Bapak Ibu yang kalau presentasi itu gugup duluan? Udah dengkulnya itu udah gemetar duluan, ya. Udah keringetan duluan. Padahal gitu ya, materinya udah disiapin 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu. Tapi karena pesertanya itu keren-keren, ya, ada direktur, supervisor, dan lain-lain, apa yang terjadi? Terjadilah glossophobia, rasa takut pada saat berbicara. Kelainan psikis yang normal, tapi kalau Bapak Ibu tidak belajar yang namanya ilmu TOT, maka itu akan berkelanjutan. Ya, gugup emang nggak boleh? Boleh banget. Orang normal itu gugup pastinya. Ya, saya pun sama. Mau online, mau offline, pertama gugup dulu. Tapi karena belajar ilmunya, jadi mudah untuk switch, ya berpindah ke sesuatu yang bikin saya relax, bikin saya nyaman, tenang, lancar. Maka dari itu pelajari ilmunya. Salah satunya adalah metodologi atau training of trainer. Ada 4 aspek penting dalam penyajian materi pelatihan. Bapak Ibu kalau yang belum pernah mendengar atau yang sudah pernah mendengar atau yang sering, maka yang pertama adalah wajib dipelajari namanya TNA, Training Need Analysis, atau analisa kebutuhan pelatihan. Contoh halnya, saya sebagai instruktur herbalis. Saya mau mengajar herbalis untuk tingkat pratama, madya, dan utama. Tentu saya harus menyiapkan dulu gitu ya, apa kebutuhan peserta saya, siapa peserta saya, berapa jumlahnya, dan lain-lain. Itu adalah TNA. Nah, mulai sekarang, kalau Bapak Ibu memang berkecimpung di bidang pelatihan, TNA googling lah, apa itu TNA, bagaimana cara mengemas TNA, bagaimana cara bikin form TNA, dan lain-lain. Itu biasanya pembahasan dan pembelajaran cukup 2-3 hari. Ya, sebentar izin. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah menentukan standar yang mau digunakan. Pada saat mau mengajar,
ya jangan asal ngajar. Ada nggak acuannya? Ada nggak panduannya? Ada nggak pedomannya? Kenapa? Karena pada saat kita ditanya, ya, ditanya oleh peserta kita, oleh audiens kita, mereka akan paham. Contohnya, saya mengajar untuk TOT gitu ya, menggunakan yang skema baru ya di Trivel 3 2020 ya. Atau misalkan di Herbalis saya menggunakan Permenkes 61 2016. Nah, itu ada 3 standarnya ya. SKKNI, SKKK, dan SKKI. Ada yang standar nasional Indonesia, standar khusus yang biasa digunakan oleh instansi, kemudian standar internasional. Sehingga Bapak Ibu tinggal mengembangkan materi yang mau diberikan. Apalagi di K3 ya, sudah disediakan oleh Media Tama melalui Mika Apps. Tadi Super App Mika Pro ya. Nggak usah cari-cari namanya itu K3 di mana, sumbernya dari mana, download aja Mika Pro. Di sana sudah ada semua, dalam artian sudah difasilitasi dan update tentunya. Ya. Yang ketiga adalah menentukan program pelatihan berbasis kompetensi. Bapak Ibu sekarang harus update juga ya, mana yang merupakan kebutuhan masyarakat terkait dengan vokasi, kompetensi, gitu ya. Oh, ternyata kalau saya ngajar K3 menggunakan undang-undang yang berlaku ini. Kalau saya mengajar herbalis, unit kompetensi yang harus saya berikan itu ranahnya adalah 1, 2, 3, 4, dan sekian. Begitupun yang lainnya. Ya, baru kita dapat menentukan materi pelatihan. Jadi 4 poin ini penting bagi Bapak Ibu, selaku instruktur, selaku trainer, ya, dikuasai, dipelajari, dan diimplementasikan tentunya ya. Boleh nggak comot-comot dari Google? Ya silahkan gitu ya. Itu kan referensi pada saat kita membuat suatu materi pelatihan. Atau ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian, Bapak Ibu, tadi ya, kenapa harus ada TNA? TNA tadi kan mulai dari materinya, menentukan metodenya, apakah metodenya itu dengan diskusi, kemudian self-learning development, atau misalkan dengan role play dan lain-lain, itu ada di TNA. Kemudian kita juga akan menentukan SDM-nya. Bapak Ibu pada saat misalkan mengajar, tentu tidak bisa sendiri. Kalau proyeknya besar, perlu asisten, perlu misalkan lead trainer, perlu seorang asesor untuk mengakses perangkat kita, dan lain-lain. Yang terakhir, tentu menentukan dimensi kompetensi pelatihan. Kita mau ngajar itu otomatis namanya trainer, judulnya ya. Trainer itu kan seorang yang mengajarkan. Yang diajarkan siapa? Trainee, ya. Berarti antara kita sebagai trainer dengan trainee ada jarak di sini. Semakin Bapak Ibu sombong, semakin Bapak Ibu arogan, menarik diri ya, maka gap atau jarak ini akan semakin jauh. Sehingga apa? Apa yang diterangkan tidak akan masuk Bapak Ibu. Ya, tidak akan masuk. Tapi kalau ada pendekatan, secara psikolognya, secara kepribadiannya kita diterima dulu, secara bahasa tubuhnya, maka pada saat kita datang memberikan materi itu bondingnya dapat. Bonding itu klop gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan. Antara trainer dengan trainee itu klop gitu ya. Maka ada 5 dimensi kompetensi yang perlu kita salurkan, terapkan dalam pengajaran. Mulai dari task skill-nya seperti apa, task management skill-nya seperti apa, kontingensinya seperti apa, gitu ya. Bahkan ke job role atau dress-nya juga seperti apa. Yang terakhir, transfer skill-nya. 5 kompetensi ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mentransfer antara pengetahuan ya atau knowledge yang kita miliki, kemudian skill kita sebagai seorang trainer di bidangnya tentunya ya. Saya sebagai seorang trainer di bidang metodologi pasti mengajarkan 1 sampai terakhir bagaimana caranya membuat meta kompetensi, silabus, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah yang paling penting, sikap kerja, attitude, ya. Jadi bagaimana untuk menjadi seorang trainer yang memiliki sikap kerja yang positif, yang bagus sehingga nutup ke knowledge dan skill-nya. Pintar itu gampang, benar nggak? Orang bodoh diajarin 1 jam bisa pintar. Skill gampang, orang nggak bisa komputer, kursus 1 minggu gampang.
tapi akhlak, tapi sikap kerja, ya nggak punya sopan santun, nggak punya etika, itu yang susah. Nah, gimana cara transfernya? Seorang trainer mentransfer 5 kompetensi dimensi sehingga terduplikasilah knowledge, skill, dan attitude yang kita ajarkan. Kemudian, pada saat kita mengkonsep suatu pelatihan, tentunya ada 5 hal penting. Yang pertama tadi, diidentifikasi dulu apa kebutuhan pelatihan. Kalau misalkan ada pelatihan tentang damkar, identifikasi dulu pesertanya itu apakah fresh graduate, pengalaman, atau memang dia hanya perpanjangan misalkan ya, sertifikat. Sehingga apa? Dari sini kita akan melihat kebutuhannya. Tidak bisa disamakan. Yang kedua adalah penetapan sasaran pelatihan. Sasarannya apa sih ini orang ikut pelatihan? Apakah tujuan sertifikasi? Apakah pembelajaran tingkat lanjut? Atau memang dia untuk mempertahankan kompetensinya yang dilakukan dengan cara diberikan praktek, gitu ya. Desain program pelatihan seperti apa? Apalagi di masa sekarang ya, online, offline, bahkan blended atau hybrid dilakukan. Nah, gimana cara mendesain pelatihan ini? Kemudian yang keempat ada pelaksanaan program pelatihan. Kalau sudah menjadi trainer, otomatis mampu dong membuat namanya program pelatihan. Baik itu jangka pendek, menengah, atau panjang. 1 sesi kah, 2 sesi, 3 sesi, atau misalkan ada beberapa sesi dalam satu materi yang akan diberikan. Terakhir adalah evaluasi pelatihan. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh seorang trainer. Kalau Bapak Ibu mau menjadi seorang trainer yang tadi ya bernilai, berkarakter, dan bermanfaat. Ada elemen penting dalam proses persiapan pelatihan. Ya, dokumentasi yang saya tampilkan adalah beberapa dokumentasi yang memang saya lakukan secara online dan offline. Ya, yang pertama adalah kuasai media pelatihan. Menjadi seorang trainer juga harus update dengan teknologi. Ya, contohnya apa? Sekarang kita online seperti ini. Ternyata kita menggunakan Zoom webinar. Saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu, ya. Beda dengan Zoom yang satu lagi. Ini saya bisa melihat seperti contoh yang ada di slide sebelah kiri, ya. Maka kita harus update dan upgrade mulai dari online dan offline. Kalau offline itu seperti kelas nih. Pesertanya ada 200, dengan peserta ada 10. Bapak Ibu pasti akan mengkonsep suatu ruangan itu apakah teater kelas, classroom, atau misalkan U-shape. Semua keputusan, semua tindakan ada di trainer. Karena trainer yang lebih tahu terkait dengan metode dari suatu pelatihan. Maka Bapak Ibu juga perlu ya yang namanya itu refresh lagi tentang POD. Apa itu POD? Pembelajaran orang dewasa. Jangan disamakan mengajar siswa, mengajar mahasiswa dengan mengajar para expert, ya, mengajar para senior, itu berbeda konsepnya, Bapak Ibu. Kemudian menggunakan beberapa software yang memang mendukung, salah satunya Mika Pro tadi. Itu kan media pelatihan yang bisa digunakan. Kemudian ada tool support, ya. Sebagai seorang trainer, tentunya harus menguasai perlengkapan peralatan yang digunakan. Contoh hari ini, laptop saya, misal, ya, tapi memang benar, agak sedikit trouble dengan suaranya kalau tidak menggunakan headphone seperti ini. Maka dari itu saya menggunakan tool support ini, gitu ya, supaya clear suaranya dan juga kita bisa berinteraksi dengan baik, gitu ya. Kemudian pada saat mengajar, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan, saya butuh flip chart nggak? Saya butuh spidol nggak? Dan lain-lain. Atau alat peraga dan lain-lain. Karena itu akan memudahkan Bapak Ibu pada saat mengajar di lapangan. Ya jangan semuanya itu memang disediakan panitia. Tapi kita sebagai trainer harus tahu juga apa kebutuhannya. Gitu ya. Yang terakhir, tapi ini penting banget, ya soft skill-nya ditambah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu hebat di bidang apapun, hard skill-nya, tapi kalau soft skill-nya tidak dilatih, tidak di-adds on, tidak ditambahkan,
maka Bapak Ibu nanti akan kikuk di lapangan. Maksudnya apa sih kikuk? Contohnya adalah public speaking, ilmu komunikasi. Ya, Bapak Ibu bagaimana menghadapi peserta yang arogan? Bagaimana menghadapi peserta yang levelnya lebih tinggi dari kita? Bagaimana menghadapi peserta yang junior bahkan baru? Nah, tentu di sana ilmu komunikasi yang diperankan, public speaking. Bagaimana mengemas materi dalam slide yang ada banyak 200 slide, tapi diberikan waktu 1 jam. Tidak mungkin Bapak Ibu hanya melihat slide doang. Ini ya, ini ya, ini ya. Nah, itu udah basi. Kecuali ada data, ada grafik yang memang harus fokus ke slide. Namanya juga PowerPoint. Berarti kekuatan inti-intinya saja yang mau dijelaskan. Semuanya apa? Orally, by speech, ya, dengan langsung. Nah, itu diimprove bagaimana cara menjelaskan slide 1, 2, dan 3. Dan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Kalau pesertanya kesehatan, orang kesehatan, tidak masalah saya berbicara bahasa ilmiah, bahasa kesehatan. Tapi kalau pesertanya umum atau campur, saya berbicara bahasa kesehatan, pusing nanti yang ada orang K3 atau yang bidang lain. Benar nggak? Nah, maka dari itu public speaking pelajari Bapak Ibu. Pelajari, kuasai, implementasikan. Kemudian desain presentasi. Ya, kita membuat presentasi jangan sampai misalkan ya saya juga tidak mengakui saya slide saya udah hebat atau gimana, enggak. Yang penting representatif, komunikatif. Jangan sampai hurufnya putih, backgroundnya putih. Terus yang mau dilihat apa? Ya, minimal ada yang terang satu, ada yang gelap satu. Ya, kemudian NLP juga perlu dipelajari dan juga pelayanan prima. Sebentar. Baik, terima kasih. Pelayanan prima itu adalah melatih komunikasi juga ya. Bagaimana caranya kita menghargai, menghormati tim yang ada. Bukan hanya peserta loh, tapi juga ada tim kita di belakang layar yang harus kita hargai. Nah, hargai seperti apa sih? Gitu ya. Mulai dari panitia yang sudah menyiapkan alat atau misalkan media untuk kita meeting, untuk kita pelatihan. Bagaimana cara berterima kasih? Bagaimana cara meminta kita spidol tambahan? Mohon izin Bapak, boleh ditambahkan spidolnya nggak yang warna biru? Terima kasih. Ya. Jadi menjadi trainer itu bukan berarti orang yang paling hebat di depan, orang paling keren gitu ya. Kalau Bapak Ibu di dalam hatinya ada seperti itu, siap-siap Bapak Ibu menjadi trainer yang kecewa dan terus mengharapkan penghormatan, penghargaan orang lain. Ya, ini adalah kesan saya di Bali, di Nusa Dua ya. Ada dokumentasinya. Teknik penyampaian materi pelatihan. Bapak Ibu bisa membayangkan satu orang di depan, pesertanya 300 gitu ya. Padahal itu pertama kali saya ke Bali. Saya belum pernah ke Bali. Otomatis saya harus menyesuaikan dengan budaya di sana. Saya harus menghargai ya, dan saya pun harus mempelajari budaya peserta di sana seperti apa. Saya orang Sunda dan saya datang ke Bali, datang ke Kalimantan, otomatis harus menyesuaikan. Kemudian bagaimana cara melihat keberhasilan suatu pelatihan? Kan suka ada yang bertanya nih, Pak Walid, gimana sih caranya supaya menjadi trainer yang berhasil? Berhasil garis bawahi adalah pesertanya itu senang, pesertanya itu dapat apa yang kita sampaikan. Jadi jawabannya adalah ini, ya. Respon peserta akan menentukan indikator keberhasilan suatu pelatihan. Kalau Anda sudah sombong duluan, kalau Bapak Ibu sudah angkuh duluan di depan, wah saya gelarnya banyak, saya belajar sampai ke Australia di mana-mana, dan tidak ada komunikatif, tidak ada komunikasi yang baik dengan peserta, peserta akan melihat Bapak Ibu ada seorang yang sombong, yang arogan, dan tidak mengayomi. Padahal menjadi trainer ada masanya, menjadi orang hebat ada masanya, ya. Tapi kebaikan tidak ada masanya. Jadi jadilah trainer yang bernilai, berkarakter, dan bermanfaat. Ada tips dan trik mengajar, ya, yang saya lakukan. Jadi
Yang pertama adalah kenali diri Bapak Ibu seutuhnya. Sebelum Bapak Ibu ingin dikenal oleh orang lain, kenali diri sendiri. Siapa saya? Ya, siapa saya seutuhnya? Kenapa saya mau jadi seorang trainer? Kenapa saya mau jadi seorang instruktur? Yang pertama yang saya sering lakukan adalah saya mencoba untuk afirmasi positif. Hidup saya itu seperti magnet, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengizinkan energi negatif masuk, maka Bapak Ibu magnetnya akan nempel dengan energi negatif. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membiarkan energi itu mendekat, maka hal yang positif akan mendekat. Karena sebuah pepatah bijak mengatakan seperti ini, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ini terjadi pada saat Bapak Ibu mengajar. Gugup grogi tidaknya tergantung dari mindset dan pikiran Bapak Ibu. Maka bangun percaya diri, ya. Apa itu percaya diri? Percaya diri bukan hanya pintar berbicara di depan, pintar mengajarin orang, bukan. Tapi percaya diri esensinya adalah semakin Anda tidak terpengaruh oleh orang lain, semakin Anda tidak bergantung dengan orang lain, itulah percaya diri Anda. Ya, bukan berarti Anda tidak membuka diri untuk masukan ya, mohon digarisbawahi. Tapi kalau ada orang bilang, kamu belum saatnya ngajar, kamu itu jelek kalau ngajar, suaranya nggak enak didengar, materinya cetek banget. Itu yang perlu Bapak Ibu tidak respon, tidak terima. Kenapa? Bapak Ibu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang unik, ya. Pada saat Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi seorang trainer, di sanalah Bapak Ibu sudah memutuskan untuk berniat berbagi, menjadi orang yang bermanfaat. Itu esensi menjadi seorang trainer. Masalah gaji, masalah fee yang besar, jalan-jalan gratis, hotel bintang 5, itu adalah bonus tambahan saja. Kalau Bapak Ibu outputnya, outcome-nya itu yang pertama, siap-siap kecewa, siap-siap menjadi orang yang dengki dan iri hati pada saat lihat temannya lebih unggul dibanding dirinya. Ya. Kemudian jangan lupa mampu menilai dan mengukur kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Ya. Jangan melihat memang rumput tetangga lebih hijau daripada rumah kita, gitu ya. Yang kedua adalah kuasai materi pelatihan. Materi pelatihan wajib dikuasai. Kalau lupa gimana? Wajar. Ya. Kalau kurang gimana? Wajar. Yang nggak wajar itu adalah lupa semuanya, nggak bisa jawab semuanya, itu kurang ajar. Ya. Jadi mau di K3, mau di herbalis, mau di bidang apapun, pelajari dan kuasai materinya. Itu. Yang ketiga adalah kenali tipe atau jenis peserta Anda. Bukan jenis kelamin nih, ya. Tapi di sini adalah lebih ke tipe karakternya. Tidak semua peserta Bapak Ibu itu nyaman dengan apa yang didengarkan, apa yang dipraktekkan, apa yang ditugaskan. Ada yang nyamannya itu, yang nerapnya itu adalah apa yang saya peragakan. Contoh misalkan, saya mau buat krim malam, misalnya, ya, krim pemutih malam. Pada saat saya menjelaskan materi, otomatis semuanya itu aduh bingung ya hitungan kimianya, aduh bingung ya hitungan racikannya. Tapi pada saat yuk kita praktek, pertama siapkan bahannya sesuai resep, kemudian buka dan lain-lain, mereka lebih paham. Karena sensor motorik setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang demennya itu ngedengerin, ada yang cari aman doang, dengerin kagak, iya, nanya kagak gitu ya. Ada yang cari sensasi gitu ya, pengennya itu ditanya, ada yang juga sebagai ahli gitu ya, nanya padahal nguji. Pak Walid, saya mau bertanya, tolong jelaskan yang mendasari Anda, statement ini itu seperti apa. Padahal dia udah tahu. Nah, kalau sudah belajar TOT, Bapak Ibu akan tahu. Dia bertanya atau menguji. Ya, tentunya ada sikap yang perlu kita lakukan di sana. Kemudian, ini dia tadi ya, kuasai materi pelatihan. Kalau saya sarankan dibuat sendiri, dimodifikasi kalau misalkan mengambil sumber dari orang lain. Tentukan topik dan tujuannya yang jelas. Pahami setiap slide presentasi. Jangan sampai pada saat ada slide bingung. Ini apa ya? Nah, ada yang merasa seperti itu? Sebentar, saya mikir dulu nih. Ini materi apa nih? Nah, kayak gitu ya. Dan lakukan refresh, role play, dan lakukan self-assessment. Saya paham nggak dengan materi yang dibuat? Saya mau ngomong apa di materi ini dan lainnya. Ya. Jadi intinya adalah 1% kecerdasan dalam menghafal materi. Ini dari saya ya, dari yang saya lakukan. Yang kedua adalah 99% latihan, latihan, latihan.
Tidak ada seseorang yang hebat kalau dia tidak pernah melalui proses yang begitu lumayan, begitu menyakitkan, begitu tidak nyaman. Pasti dari latihan. Yang terakhir, 100% passion di bidang. Kalau Anda tidak punya passion mengajar, tidak punya giroh semangat mengajar, ya jangan jadi trainer atuh. Nanti baperan. Ya, nanti disinggung dikit, nggak mau belajar lagi. Disinggung dikit, nggak mau tampil lagi. Ya, nggak ada tepuk tangan yang hebat, Anda, ya saya jelek ya saya gini ya. Jadi kalau tidak punya passion, bangun passion. Ya, kemudian tujuan pelatihan juga Anda harus paham. Menjadi seorang trainer bukan hanya memikirkan diri sendiri. Bukan hanya memikirkan saya orang hebat, saya orang gimana. Tapi Anda fokus apa yang dibutuhkan oleh pelatih, oleh peserta kita. Ya, makanya what, how, what, if. Ya, tujuannya. Apa yang mau diberikan, apa yang mau dilakukan, bagaimana caranya, bagaimana metodenya, bagaimana implementasinya. Apa yang akan dilakukan jika peserta saya lebih senior? Apa yang akan dilakukan jika peserta saya itu background atau latar belakang pendidikannya itu ya tidak sama dengan peserta lain. Nah, seorang trainer punya tujuan seperti itu, ya. What, how, what if-nya dimainkan. Menjadi seorang trainer bukan hanya memikirkan kepentingan dia sendiri, tapi lebih utama adalah mementingkan kebutuhan dari pesertanya. Ada sebuah ilmu yang sangat keren dari Albert Mehrabian, ya, guru besar emeritus psikolog dari UCLA. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang bilang suaranya tidak enak didengar pada saat memberikan pelatihan, itu hanya 7% kok. Ya. Makna yang diberikan lewat kata-kata yang terucap, intonasi. Ya, ini saya belum nggak edit tuh ya. Itu adalah kata-kata ya, 7% kata-kata. 38% adalah intonasi. Jadi bagaimana sih cara memainkan kita intonasi ya? Kalau bisa muncul tuh yang namanya golden voice. Suara emas Bapak Ibu. Suara khas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengar suatu lagu di radio ya, di MP3, orangnya nggak kelihatan. Tapi mendengar ciri khas suaranya, itulah dia. Nah, itulah 38%. Yang terakhir adalah 58% dari bahasa tubuh. Ya, Bapak Ibu akan terlihat kok profesional, kompeten atau tidaknya dilihat dari bahasa tubuhnya. Mulai dari saat tampil, ya sudah grogi duluan, sudah memainkan kancing dan lain-lain, kacamata gitu ya. Kalau maaf kalau ibu-ibu yang pakai jilbab biasanya pelintir-pelintir jilbab gitu ya. Tangan dikepalkan ke belakang kecuali memang itu SOP. Semakin itu dilakukan, semakin groginya akan lebih panjang. Coba deh Bapak Ibu ya. Bagaimana switch-nya? Nah, pelajari ilmu komunikasi. Sebentar. Oke, waktunya 15 menit lagi. Jadi 7 detik pertama itu bisa membuat orang menyimpulkan siapa Bapak Ibu secara visual. Ya, tunjukkan bahasa tubuh yang positif, yang energik gitu ya. Sehingga peserta sebelum kita berbicara semangat pagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara visualnya sudah melihat rapi, keren gitu ya, ganteng, cantik. Mohon digarisbawahi, ganteng, cantik tidak ada kaitannya dengan fisik yang harus glowing, yang harus menggunakan brand yang mahal, tidak ada. Rapi, menyesuaikan, itu maksud saya. Ya. Terakhir, teknik pengembangan materi pelatihan. Ya. Jadi ini yang terakhir, yang tadi ada 4 elemen penting. Menyusun TNA, standar kompetensi yang digunakan apa, program pelatihan, materi pelatihan. Dianalisa dulu, kemudian dialihkan ke proses profiling kompetensinya apa, kemudian profiling ke SDM yang melakukannya siapa. Kalau saya sendiri, saya harus punya sertifikat apa untuk mengajar ini. Saya harus punya sertifikat apa untuk melakukan asesor ini. Misalkan itu. Baru kita membuat materi pelatihan sesuai dengan silabus dan kurikulum. Bapak Ibu ada tingkatan kompetensi sebagai seorang trainer, ya. Ada level 3, 4, 5, dan 6. Atau saya lebih sering menyebutnya adalah level muda, media, senior, dan master. Semua ini ada tingkatannya, di mana Bapak Ibu
bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. TOT level 3, level 4, level 5, dan level 6. Yang muda minimal 10 unit kompetensi. Cakep, ya, dipelajari, dikuasai itu. K3 apa dasarnya, kemudian dalam hal penerapan alat dan lain-lain. Madya ada 22 unit, senior kurang lebih 24 unit, dan master 26 unit. Ini bertahap, silahkan lakukan supaya Bapak Ibu menjadi seorang trainer yang profesional dan kompeten. Ya, tidak asal ngajar, tidak asal memberikan materi, tapi secara legalitasnya ada dan profesionalisme Bapak Ibu terjaga. Ya. Kemudian ini quotes dari saya, terdepan tidak harus selalu terbaik, ya, tapi orang terbaik pasti terdepan. Jadi Bapak Ibu pada saat mengajar, ya, kesampingkan dulu rasa jumawa, kesampingkan dulu rasa sombong dan lain-lainnya. Kedepankan dulu niat baiknya, ya, niat baik untuk berbagi, niat baik untuk menyalurkan ilmu. Uang akan ikut dengan kualitas Bapak Ibu. Percaya deh, beneran. Ini yang saya alami dari 2006 sampai sekarang. Nilai itu akan ngikut nilai ini ya, nominal akan mengikuti dengan nilai kita. Nah, ya, nilai dengan nominal berbeda ya. Jadilah trainer militan. Jika ingin bernilai, nikmati prosesnya, kurangi protesnya, ya. Dibayar baru ngajar pertama nggak dibayar, nikmati, syukur alhamdulillah. Jadikan itu pelajaran, ya. Nanti 10 kali ngajar, orang akan ngelihat, Pak Walid bisa ngajar TOT nggak? Oh Bapak pas saya ngelampirin berkas, oh sudah MOT, sudah asesor. Mereka dengan sendirinya akan memberikan nominal yang sesuai dengan nilai. Tapi pada saat saya diminta ngajar, TOT nggak punya, pengalaman nggak ada, portofolio nggak ada, orang apa yang akan mau dinilai dengan nominal tersebut? Ya, jadi trainer militan bernilai dan nikmati proses, kurangi protes. Dan saya alhamdulillah sudah profiling trainer di M Training Center, ya, kurang lebih ada 70 trainer, dan ini baru sebagian yang sudah diprofiling sesuai dengan bidang masing-masing. Ada dokter, dari K3 juga ada, perawat, dan lain-lain. 2021-2022. Di sana juga ada saya ya. Kemudian Bapak Ibu, tips terakhir untuk di webinar kali ini, yaitu untuk para trainer profesional yang hadir hari ini, dan saya berdoa semoga yang hadir hari ini menjadi trainer dan calon trainer yang profesional dan kompeten. Yang pertama, niatkan dari hati ingin menjadi seorang trainer yang bernilai, berkarakter, bermanfaat. Yang kedua, lakukan dengan hati. Bapak Ibu akan dirasakan vibrasinya, energinya oleh peserta Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengajar tidak dengan hati. Yang terakhir, nikmat. Terima kasih Pak Arif, Pak Denny, mohon izin tadi kepental sinyalnya karena saking semangatnya ya. Oke, baik. Saya izin share ada slide terakhir ya, ada slide terakhir sebentar. Oh, sebentar. Oke, Pak Arif, apakah slide-nya sudah ada Pak Arif? Mohon izin. Oke, terima kasih. Jadi itu closing statement dari saya. Niatkan dari hati, lakukan dengan hati, dan nikmati dengan hati yang luas. Ya, ini terakhir dari saya di sesi ini. Dan Bapak Ibu dimohon waktunya 8 menit. Saya mohon izin Pak Arif terakhir. Silahkan yang menggunakan headset atau yang menggunakan apapun itu, silahkan melihat video di depan ini. Ya, dan suaranya dicukupkan. Bapak Ibu duduk dengan rileks. Boleh tarik nafas dulu. Tarik nafas. Buang. Ya, rileks lagi, tarik nafas. Buang. Oke, Bapak Ibu, ini ada satu video yang akan menggambarkan berapa bernilainya jika Bapak Ibu menjadi seorang pengajar. Ini dia ya. ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ Ha 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 ha.
คือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะเราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้ออะตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้ล้มเด็กจะไปเรียนที่ไหนนั่นเลยมีเรื่องที่รับเด็กที่ยากจน นักเรียนปลาหมึกเธอเดือดโผล่หมดแล้ว เอาตัวใหม่ไป คุณค่ะ เดี๋ยวนักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างมา1 คำ เริ่มที่ใครก่อนดี ครูคะขอเรียกกลับบ้านค่ะ Videonya terputus. Apakah di tempat Pak Di saya juga Arif? Terima kasih teman-teman semuanya dan juga terima kasih Pak Walid, luar biasa materinya nih, dan ini sudah banyak nih yang ingin berdiskusi dengan Pak Walid. Sebelum itu saya izin share dulu untuk teman-teman semuanya informasi mengenai apa saja yang diberikan Media Tama untuk September Ceria hari ini ya. Oke, nah yang pertama teman-teman, silahkan bisa di-subscribe terlebih dahulu channel YouTube-nya Kak J Denny, karena di sini akan ada video-video webinar-webinar kolega yang akan di-upload di channel ini. Kemudian jangan lupa untuk klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan di-upload terbaru oleh Kak J Denny. Dan dimulai dari yang pertama, perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silahkan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Arif. Luar biasa ya, hari ini kita belajar bagaimana cara sharing ilmu. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang sudah dapat ilmu, khususnya punya lisensi ataupun SKP, misalkan ahli K3 umum, ya ada SKP-nya, itu ada masa berlakunya itu 3 tahun. Lakukan perpanjangan segera, karena kalau sudah lewat dari 1 tahun, Bapak Ibu semua harus refreshment ya. Termasuk juga lisensi ya, lisensi juga ada batas waktunya. Nah, ini kita ada promo nih, untuk lisensi hanya 999.000 dan untuk SKP hanya 1,499.000 saja. Nah, kalau perusahaan Bapak Ibu semua ingin tersertifikasi SMK 3, nah Media Tama juga membantu juga Bapak Ibu semua perusahaannya, baik itu pabrik atau perusahaan manufaktur, bisa tersertifikasi SMK 3 ya. Cukup hanya 19,5 juta saja, perusahaan Bapak Ibu semua bisa tersertifikasi SMK 3. Pak, bagaimana dengan kalau mau dapat 9.001, 14.001, sama 45.001, kita juga bisa bantu Bapak Ibu semua ya, hanya 45 juta saja. Perusahaan Bapak Ibu semua sudah dapat 4 sertifikat SMK 3, 9.001, 14.001, dan 45.001. Untuk keperluan apa? Kebanyakan sih untuk keperluan tender ya. Nah, ada yang tanya ke saya ya berkali-kali, kapan ada tatap muka? Kapan ada tatap muka? Nah, di bulan Oktober ya, di tanggal 3 sampai dengan 17 Oktober, Media Tama khusus membuka 1 kelas saja untuk tatap muka. Setelah itu tidak ada lagi ya. Nah, ini kesempatan buat teman-teman semua yang kemarin nanya kapan ada tatap muka. Ini ada tatap mukanya Bapak Ibu semua. Silakan daftar di sini ya, tanggal 3 sampai dengan tanggal 17.
Ini kita ada diskon khusus nih 500.000 ya di sampai dengan tanggal 23 September. Jadi harganya cuma 5,5 jutaan ya. 5 jutaan saja nih. Silakan Bapak Ibu semua, kita full tatap muka yaitu 12 hari di Mediatama Learning Academy ya. Nah, kalau yang online juga ada ya di tanggal yang sama, juga ada online nih Bapak Ibu semua. Nih harganya juga mirip-mirip ya. Tapi kalau Bapak Ibu semua pakai voucher itu kalau yang online bisa 3 jutaan ya. Kalau Bapak Ibu semua punya mau ikut yang Pak, saya pendidikan saya SMA nih Pak. Nah, ada juga ahli K3 muda BNSP ya. Bapak Ibu semua bisa join di sini. Kenapa? Karena Mediatama punya LSP sendiri namanya LSP K3 PAS. Bapak Ibu semua bisa join di sini. Nanti kita akan ada pelatihannya 3 hari. 2 harinya kita tatap muka untuk persiapan portofolio sama uji kompetensi ya. Pastikan tanggalnya 3, 5, 7, dan 10 Oktober 2022. Lalu kalau kita sudah punya sertifikat ahli K3 umum, kita lanjutkan lagi ke auditor SMK 3 karena diwajibkan nih bagi perusahaan Bapak Ibu semua yang ingin sertifikasi SMK 3 wajib ada auditor SMK 3. Ini juga sangat terjangkau sekali, hanya 2 jutaan saja nih teman-teman. Nah, kalau Bapak Ibu semua kerjanya di bidang listrik, nah wajib punya certified di teknisi K3 listrik ya. Apalagi kalau kerjanya sama PLN gitu. Nah, kalau pendidikannya D3 minimal ya, bisa juga yang ikut ahli K3 listrik. Nah, khusus yang ahli K3 listrik ini full tatap muka. Tapi kalau yang teknisi K3 listrik itu blended ya. Jadi online dulu, nanti ada praktiknya. Kalau kerjanya di kontraktor konstruksi, apa Pak certified-nya? Ada nih, ada namanya ahli muda K3 konstruksi. Ini juga hanya 3 jutaan saja, tapi nanti di tanggal 17 sampai 22 Oktober ya. Karena September udah running nih teman-teman, udah 30 peserta lagi pesertanya ya. Nah, kalau kita mengawasi dan merencanakan perancah, kita harus punya certified namanya supervisor perancah ya. Tapi kalau kita hanya memasang dan membongkar saja, itu cukup yang teknisi K3 perancah. Untuk supervisor ada di tanggal 19 September ini ya, tapi kalau teknisi itu nanti di bulan Oktober karena yang teknisi sudah running nih bulan September. Kalau tergabung di dalam tim tanggap darurat kebakaran, ini juga harus punya nih ya petugas peran kebakaran kelas D. Nah, ini confirm running nih. Sudah ada 15 peserta nih tanggal 19 nanti ya. Silakan join ya. Oh ya, Mediatama juga ada kartu flash BCA ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi setiap alumni Mediatama akan diberikan kartu flash BCA sebagai kartu alumni kita. Nah, ada juga petugas P3K, bagi yang tergabung di dalam tim tanggap darurat juga harus punya nih certified petugas P3K. Ini juga udah confirm running, ada 12 peserta ya sekarang di tanggal 19 sampai 23 September nanti ya, minggu depan. Nah, kalau kita kerja di ketinggian, kerjanya itu masih di atas platform, harus punya juga nih certified namanya TKBT, tenaga kerja bangunan tinggi ya. Atau misalkan kita kerja juga di ketinggian tapi menggunakan akses tali, namanya itu TKPK 1. Ini teman-teman bisa join di tanggal 26 sampai 29. Ini juga sudah ada sekitar 13 peserta. Kalau yang TKPK ada 11 peserta. Jadi kita udah confirm running insya Allah di tanggal yang sesuai ini ya. Pastikan Bapak Ibu semua terdaftar di sini. Ini juga yang paling banyak dicari juga. Kalau operator forklift ini kan banyak sekali lisensi yang palsu ya. Nah, di Mediatama nanti Bapak Ibu semua bisa ikut pelatihan secara blended training ya, hanya 2 jutaan saja Bapak Ibu semua sudah tersertifikasi operator forklift. Kalau Bapak Ibu semua adalah seorang dokter harus punya certified namanya Hiperkes. Nah, ini fungsinya buat apa? Buat kalau misalkan Bapak Ibu semua seorang dokter yang bertugas di perusahaan harus punya ini. Nah, kalau berstatusnya paramedis ya, nah ini juga ada Hiperkes khusus untuk paramedis karena bukan dokter saja ya kalau di klinik ataupun di tempat-tempat kesehatan di perusahaan. Namanya ruangan pelayanan kesehatan. Ini adalah standar ATK ya, alat tulis ataupun fasilitas yang diberikan oleh Mediatama kalau Bapak Ibu semua training di Mediatama, tapi ini tergantung dari pelatihannya ya. Ada tas, buku agenda, lencana Liga 3, kartu flash, pulpen, modul-modul ya, lalu kemeja safety dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana saya mau dapat yang lebih murah lagi Pak? Saya mau langsung ikut training banyak nih. Nah, Bapak Ibu semua bisa ambil paket combo ya di Mediatama Online Shop melalui Tokopedia.
atau pengen beli jaket seperti yang saya gunakan ini, Bapak Ibu semua juga masuk ke Mediatama online shop di Tokopedia. Atau kalau yang mau cicilan 0% menggunakan kartu kredit, Bapak Ibu semua bisa masuk ke Tokopedia. Search saja Mediatama online shop. Oke, silakan Pak Arif dilanjutin. Oke, nah teman-teman, jika teman-teman ingin upgrade ilmu lagi nih secara mandiri, kami di Mediatama membuka platform baru nih, namanya Milea.app. Jadi Milea ini adalah Mediatama Learning Academy. Buat teman-teman semuanya yang ingin belajar secara mandiri melalui e-course, dan di sini akan ada banyak sekali materi-materi terkait K3, mulai dari K3 umum, kemudian migas, dan lain-lain yang rumah sakit juga ada, itu juga bisa diakses di sini teman-teman. Dan misalkan nih teman-teman ingin mengambil sertifikat yang pernah diadain di kolega Mediatama karena terlewat, bisa juga untuk menonton e-course-nya di sini. Dan nanti teman-teman juga akan mendapatkan e-sertifikatnya. Silahkan kunjungi di milea.app. Dan buat teman-teman semuanya yang sedang mencari kerja, jangan khawatir. Di Mediatama ada menu karir, teman-teman. Nah, di sini akan ada banyak sekali. Silakan dikunjungi www.mediatama.co.id. Kami menyediakan banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan di www.mediatama.co.id. Akan ada ratusan pekerjaan yang diupdate setiap harinya. Silakan teman-teman untuk memilih sesuai dengan job desk atau sesuai dengan kinerja atau sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya di sini, dan juga sesuai dengan salary yang diincar. Di sini ada banyak ya teman-teman. Silakan untuk dipilih beberapa atau bahkan semuanya, dan tentunya masukin CV yang menarik. Nah, gimana caranya untuk masukin CV yang menarik? Caranya gampang teman-teman. Di aplikasi Mika Pro sudah tersedia menu buat CV online. Nah, di aplikasi Mika Super App K3 ini, silakan teman-teman klik buat CV online, kemudian akan ada banyak template di sini. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan yang teman-teman sukai. Nah, setelah dipilih, kemudian nanti tinggal diisi aja nih kolom-kolomnya, klik selanjutnya, dan juga kalau misalkan punya lisensi, kemudian sertifikat-sertifikat, bisa ditambahin aja, di-upload di menu yang ada kolom prestasi, lisensi, sertifikat, dan skill, dan yang lain-lainnya. Silakan dipenuhi aja supaya nanti bisa menjadi dokumen pendukung di CV teman-teman. Nanti klik selanjutnya, otomatis nanti CV teman-teman akan diproses, menunggu sampai maksimal 8 menit. Setelah itu tinggal klik download sekarang. Terus nanti akan bisa terlihat juga di menu akun, kemudian ada di menu history CV. Nah, ini kalau diklik nanti akan muncul seperti ini. Ada history CV-nya. Nanti tinggal diklik lagi, otomatis nanti tinggal diunduh saja. Nah, menarik lagi teman-teman semuanya. Bisa berkesempatan nih teman-teman, bisa mendapatkan 3 juta rupiah per bulan. Caranya gampang teman-teman ya, bisa masuk join ya, atau join ke dalam pasukan reseller Mediatama. Caranya gampang, melalui aplikasi Mika Super App K3. Ada di menu akun, teman-teman silakan diklik. Nanti ada menu referral. Nah, di menu referral ini akan muncul seperti ini teman-teman. Ada kodenya. Nah, kodenya ini silahkan disalin. Kemana? Nah, misalkan ada teman kita yang ingin mengikuti pelatihan ahli K3 umum di Mediatama. Silakan nanti pilih aja pelatihan sertifikasi Kemenaker yang ada di Mika Super App K3. Misalkan seperti ini sudah ada yang untuk tatap muka bulan Oktober. Nanti tinggal klik proses pemesanan teman-teman. Nanti akan muncul kolom seperti ini nih, kolom kode referral. Nah, kolom kode referral ini dicantumkan kode referral punya kita masing-masing. Kalau misalkan teman kita ingin mengikuti pelatihan di Mediatama. Nah, setelah itu tinggal klik selanjutnya aja, otomatis teman kita yang mendaftar dengan menggunakan referral kita itu mendapatkan potongan Rp100.000. Dan kita yang mereferensikan mendapat fee sebesar 5% dari total pelatihannya ya. Kalau misalkan harga trainingnya misalkan ini totalnya 5 juta. 5 juta kali 5% berarti udah 250.000. Dikali 10 orang udah 2,5 juta gitu ya teman-teman. Silakan untuk dimanfaatkan aplikasi Mika Pro ini sebagai uang saku teman-teman semuanya. Nah, untuk menarikan saldonya gimana? Nah, ini untuk penarikan saldo bisa diklik aja tadi referral, nanti akan ada 3
menu pilihan, ada bonus, ada tarik, ada bank akun. Tapi sebelum kita tarik, silakan teman-teman bisa mengisi terlebih dahulu rekeningnya masing-masing. Klik ubah rekening, kemudian masukin aja nama bank dan juga nomor rekening, kemudian disimpan, lalu balik lagi ke menu yang tadi yang ada 3 baris bonus, tarik, dan bank akun. Silahkan klik tarik saldo. Nah, seperti ini. Untuk tarik saldo minimal 1,3 juta teman-teman. Jadi kalau saldonya belum mencapai 1,3 juta itu tidak bisa ditarik. Jadi ditampung terlebih dahulu ya. Kemudian untuk share pelatihan juga gampang, silahkan pilih aja salah satu yang teman-teman ingin share atau bagikan. Nanti tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Kemudian nanti teman-teman sudah bisa share melalui sosial media ataupun WhatsApp. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin chat ke PIC kami untuk pelatihan ini, bisa klik WhatsApp, ataupun untuk di telepon bisa klik hubungi kami. Kalaupun ingin disebar untuk proposalnya, bisa juga unduh proposalnya. Oke, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi dan juga in-house training, silakan bisa hubungi di 021 2254 5432 atau kontak tim kami ya di Mbak Risma, Mbak Soka ataupun juga Pak Beni. Silakan di screenshot aja nomor-nomornya, disimpan, di-save, dan juga pastikan teman-teman sudah memfollow sosial media kami di Instagram @mediatama, untuk Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, dan juga follow akun YouTube-nya atau subscribe akun YouTube-nya Kak Cik Deni, dan juga follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Buat teman-teman semuanya ya yang ingin menjadi sponsor, silahkan bisa menghubungi ya, atau bisa juga teman-teman yang ingin menjadi instruktur ya, nanti bisa hubungi aja kontak saya yang nanti akan dibagikan di kolom chat Zoom. Oke, nah teman-teman, ini sudah banyak nih yang bertanya, Pak Denny dan juga Mas Pak Walid. Silahkan dihabiskan Pak Denny dan juga Pak Walid. Oke, kita langsung buka pertanyaan ini, Pak Walid, dari Pak Tony Gusmiran. Dia bertanya kayak gini, bagaimana cara kita menghilangkan rasa grogi saat memberikan materi, meningkatkan rasa percaya diri kita, gimana tuh Pak? Silakan Pak Walid. Pada saat kita menghilangkan grogi ya, itu semua orang tadi pernah merasakan. Jadi yang pertama bridging. Bridging itu Anda harus bergerak. Bergerak pada saat grogi, Anda harus berpindah tempat. 1 langkah atau 2 langkah. Yang kedua, melakukan suatu aktivitas lain. Bisa membuka dengan ice breaking atau dengan game sebelum memulai acara. Sehingga apa? Fokus Anda pada saat grogi sudah teralihkan. Jadi Anda sudah berbaur dengan suasana peserta dan juga tempat pelatihan. Itu salah satu tips untuk mengurangi grogi pada saat Bapak Ibu di lapangan. Itu Pak Denny. Saya izin menjawab cepat karena banyak saya lihat tadi pertanyaan. Nggak apa-apa, biasa aja. Lanjut. Nih, saya loncat dulu. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita mengatasi kalau peserta itu mendominasi? Ya, dia selalu memonopoli, terus merasa paling hebat pada saat kita ngajar. Nah, itu gimana tuh dari Pana? Silakan Pak Wali. Menjadi seorang trainer bukan berarti harus memilih dan memilah siapa yang lebih kita sukai atau tidak kita sukai. Tapi menjadi seorang trainer itu menjadi pengendali di lapangan. Jadi pada saat ada yang mendominasi, memonopoli suatu pertanyaan, Anda berhak untuk memohon izin untuk nanti dilanjutkan di luar atau sesi setelah acara. Sehingga apa? Tidak mengabaikan peserta yang lainnya. Tapi tetap mohon izin Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Ini kan banyak banget atau sudah terlalu lama ya. Saya mohon izin untuk di-cut terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan di luar setelah sesi break atau setelah sesi acara. Terima kasih. Seperti itu. Oke, jadi kita berikan ya atensi khusus ya setelah break kepada orang tersebut gitu ya Pak Walid ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Misalkan kita mau jadi trainer ikut pelatihan TOT nih, ya kan? Kenapa harus TOT level 3? Kenapa nggak 1-2 dulu? Ini oleh Pak Ardianto. Silakan, Pak Wali. Level 1-2 itu biasanya kan untuk tingkat SMP dan SMA. Sedangkan kita kan mengikuti peraturan Kemnaker minimal level 3. Di level 3 itu minimal unit 7-10 unit kompetensi. Jadi itu yang kita gunakan biasa dari SMA ke atas, Pak. Seperti itu. Itu ya, Pak Ardianto ya. Jadi memang train of trainer ya, itu sekarang ada levelnya ya, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau kita seorang trainer, apalagi kita trainer K3, ya kita harus mulai dari level 3 ya. Bukan level 1-2 lagi ya, nanti bertahap gitu. Lanjut berikutnya.
Apakah ada syarat khusus untuk menaikkan level TOT dari 3 ke 4, 4 ke 5, atau 5 ke 6? Tuh, silakan Pak Walid dari Pak Rosadi. Pasti ada, yang pastinya berjenjang. Yang kedua adalah lewat portofolio dan pengalaman. Jadi tidak bisa langsung loncat ke 6 kalau level di bawahnya belum pernah mengambil. Dan dipastikan ada portofolio dan pengalaman yang memenuhi syarat. Oke, kalau dari 3 ke 4, apakah cukup hanya portofolio saja, atau harus ada pelatihan dulu nih, 3 ke 4? 3, 4, 5, 6 semua ada pelatihan dan nanti ada profiling untuk portofolionya Pak. Oke, jadi 3 ada pelatihan, 4 ada pelatihan, 5 ada pelatihan, dan 6 ada pelatihannya. Jadi gitu ya. Betul. Tapi untuk mengajar saja di internal ataupun di public training, level 3 saya rasa sudah cukup ya Pak Walid ya? Level 3 sudah cukup, bahkan kebanyakan rekan-rekan di luar itu memakai sertifikasi instruktur tatap muka, face to face. Itu kan setara level 2 ya. Karena unitnya hanya 3 atau 4. Nah itu level 2. Jadi kalau sudah level 3 berarti sudah terstandar dengan sesuai yang Kemnaker minta juga kan, level 3. Oke, terima kasih. Lanjut, pertanyaan dari Pak Leontinus Sony. Nah, pertanyaan ini mirip-mirip nih yang sering kita hadapi setiap kolega nih. Bagaimana cara mengantisipasi jika banyak pertanyaan namun materi belum selesai, waktu sudah hampir habis nih Pak Walid. Silakan. Baik, Anda lebih fokus ke materi atau ke pertanyaan, sedangkan materi belum selesai. Seorang trainer juga harus mampu mengelola waktu atau time management. Maka dari itu, saya ada konfirmasi dulu ke panitia berapa waktu yang diberikan, sehingga kita tahu dari 20 slide itu dengan waktu durasi 1 jam, kita bisa mengatur cara kita berbicara, mulai dari slide 1 ke slide 2. Tentunya itu tidak bisa instan, perlu latihan, latihan, dan latihan. Itu Pak. Jadi fokus dulu ke materi. Pada saat ada yang mau bertanya, silakan di hold dulu, ditunda dulu di sesi tanya jawab dan pilih pertanyaan yang bisa mewakili ke seluruh acara tersebut. Oke, ini mirip seperti saya kalau ngajar ya. Saya tidak kasih kesempatan buat peserta bertanya kalau slide saya belum habis. Kenapa? Karena kadang pertanyaan peserta itu ada di slide berikutnya, gitu ya Pak Walid ya. Dan itu kadang rada-rada menyebalkan kalau pertanyaannya langsung loncat ke slide-slide yang lain. Kita pun sebagai instruktur atau pengajar kadang ke distract gitu ya. Jadi gitu ya Pak Leontinus ya. Jadi selesaikan semua dulu, baru berikan kesempatan untuk bertanya dan pilih pertanyaan yang memang sesuai dengan topik yang dibahas gitu. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Oh, ini sama nih pertanyaannya tapi. Misalkan ada dari Pak Niko, ada peserta yang audiensnya ini kayak tipe sniper gitu ya, yang kayak ahli gitu ya. Bagaimana cara menghadapnya nih? Kadang mereka itu bertanya cuman mengkonfirmasi saja, sebenarnya mereka udah tahu itu jawabannya. Lah, hilang nih Pak Walidnya. Pertanyaannya seru. Oke, kita tunggu lagi ya. Sinyalnya masih bermasalah. Oke, Bapak Ibu semua ya, absen. Pak Walid bisa mendengar suara saya? Yang diajarin ya, kayak ngetes kayak gitu ya. Ini Pak Niko tanya ini. Gimana cara ngadapinnya tuh orang-orang kayak gitu tuh? Silakan Pak Walid. Cara menghadapinya, tips dari saya adalah makanya tunjukkan keahlian kita itu mulai dari CV singkat tadi. Siapa saya gitu kan, kemudian saya profesinya di mana saja. Tujuan dari tadi tampilan CV saya tidak sama sekali dengan tujuan menyombongkan, tapi antisipasi untuk peserta yang merasa lebih hebat, lebih berpengalaman, sehingga mampu melihat kredibilitas kita dan juga kompetensi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi trainer juga harus terbuka, open-minded. Dalam artian Bapak Ibu, saya mengajar di sini sangat terbuka jika Bapak Ibu ada yang mau berkontribusi atau memberikan masukan, sangat diperbolehkan. Sehingga apa? Para sniper itu tidak akan menyiapkan pertanyaan menguji kualitas kita. Ya kalau kita nggak bisa, biarkan mereka yang menjawab. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya Pak Niko ya. Kasih kesempatan buat dia bertanya, terus ngejawab pertanyaan dia sendiri. Oke, good question and good answer. Oke, lanjut. Pak Rizal nih bertanya. Ketika kita memberikan arahan atau materi, sebagian besar ada yang memperhatikan dan ada juga yang tidak. Nah, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Dan memang dari penyampaian kita yang kurang menarik atau gimana nih? Karena ada juga yang kita ke distract ya. Ada peserta yang, wah ini fokus, ini nggak fokus.
kadang kita fokusnya kepada peserta yang nggak fokus gitu loh. Nah, ini gimana nih dari Pak Abdul Rizal? Silakan Pak Walid. Baik, maka dari itu Bapak perlu belajar yang namanya seni mengelola pelatihan. Nah, di sana ada strategi, kemudian salah satunya adalah menghandle peserta yang berbeda karakter dan cara penyampaian. Kalau tadi Bapak tujuannya adalah ingin diperhatikan dan Bapak mudah terdistrak atau terganggu dengan peserta yang interaksi sosial, main HP, dan lain-lain, sehingga Bapak merasa nggak nyaman, ya Bapak harus bersahabat dengan lingkungan setempat. Apakah disapa dulu, ya yang di kanan sana kayaknya asik banget ya main update WA gitu ya, boleh dong perhatiannya ke sini dulu, sehingga Bapak tidak mencerminkan sikap otoriter sebagai seorang trainer. Yang kedua, Bapak juga harus paham bahwa tidak semua peserta mempunyai daya tangkap materi yang sama. Ada yang motoriknya itu sebagai kinestetik, audiovisual, dan kinestetik, dan satunya lagi apa bisa lupa. Nah, jadi beda-beda Bapak cara penangkapan. Maka Bapak harus mempunyai gaya mengajar itu yang dinamis, jangan statis gitu ya. Apalagi fokus ke slide terus ya, di belakang tidur lah. Jadi ajak komunikasi yang mewakili. Yang terakhir, sebagai seorang trainer harus diterapkan juga, kita tidak bisa disukai oleh 100% peserta kita. Pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang julid. Kalau kita memaksakan diri disukai 100% oleh peserta kita, semakin jadi beban Bapak Ibu mengajar di tempat pelatihan. Ya udah enjoy aja, nikmati aja, be profesional, be kompeten as a trainer. Itu sih. Oke, jadi seorang trainer harus tahu ya karakter dari peserta ini, apakah dia tipe yang melihat ya visual atau tipe yang mendengar atau tipe yang harus ada peragaan. Nah, itu yang kinestetik tadi ya. Jadi Bapak Ibu semua harus tahu itu. Nah, supaya tidak kedistrak, yang orang tadi tanpa menegur pun sebenarnya bisa ya Pak Walid ya, kita deketin aja, dia langsung misalkan dia lagi main HP tuh. Kalau saya sering banget kalau tatap muka, kalau ada peserta lagi main HP, kita deketin aja. Langsung berhenti dia main HP-nya. Nah, itu tidak menyinggung atau tidak membuat peserta lain langsung menengok ya. Ya, betul Pak Denny. Karena peserta seperti itu biasanya kan satu ilmu satu guru, itu yang pertama. Iya. Yang kedua adalah pendidikan merasa lebih tinggi, pengalaman lebih hebat, dan merasa materi yang kita sampaikan itu apa sih? Kan gue cuma disuruh doang sama kantor gitu kan. Jadi merasa menyepelekan. Ada, tapi kesempatan tampil mereka nggak ada. Nah, kita diberikan kesempatan tampil. Jadi biasa aja, jangan baperan kalau jadi trainer. Ya, ongoing aja. Oke, gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Teguh Furkon ya. Bertanya kayak gini. Misalkan di internal perusahaan itu ada pelatihan awareness training ya. Nah, yang memberikannya itu materi itu ya, misalkan awareness training K3 lah istilah gitu. Tapi dia belum punya certified TOT. Kira-kira dibolehin atau enggak tuh? Terus si perusahaan tadi juga mengeluarkan sertifikat internal yang ditandatangani oleh instruktur tadi. Nah, kira-kira menurut Pak Walid gimana tuh Pak? Silakan. Menurut saya dibolehkan atau tidak dibolehkan banget. Itu kan kewenangan internal, kewenangan perusahaan. Berarti dia kapabilitas untuk menyampaikan materi meskipun belum tersertifikasi metodologi atau TOT-nya. Nah, berarti TOT tadi kalaupun dikeluarkan sertifikat sebagai instruktur ditandatangani oleh pimpinan, itu namanya adalah TOT completion yang berlaku hanya untuk kebutuhan internal itu saja. Tapi kalau Bapak Ibu kapabilitas kredibilitasnya mau diakui nasional oleh perusahaan-perusahaan lain, maka wajib minimal sertifikasi itu dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke, jadi kalau hanya kebutuhan internal is okay. Tapi ingat, kalau perusahaan Bapak Ibu semua tersertifikasi SMK 3, ada di kriteria di elemen 12, tepatnya itu di 12.1.4 apa ya? Di sana ada kewajiban seorang instruktur itu harus punya sertifikasi ya sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, itulah yang menjadi kewajiban perusahaan punya instruktur yang memiliki sertifikat TOT. Jadi pastikan Bapak Ibu semua yang punya instruktur atau sering ngajar di internal perusahaan ya pastikan punya sertifikat TOT ya minimal level 3 ya. Apalagi itu Bapak Ibu semua tanda tangan di sertifikat internal. Nah, itu disaranin sekali ya. Apalagi kalau kata Pak Wali tadi ngajarnya di PJK 3 lain atau ngajarnya di lembaga pelatihan yang lain yang eksternal, wajib banget tuh kalau mau diakui ya. Itu ya Pak Teguh ya. Oke, lanjut lagi. Nah, Pak Ari Hardianto juga bertanya nih. Yang dimaksud dengan NLP dalam bagian soft skill support, sesi elemen penting itu gimana itu Pak?
gimana kita memberikan sisi NLP-nya itu di bagian mananya itu, Pak? Silakan, Pak Walid. Nah, yang pertama NLP di sini ada praktisnya, Pak Arif. NLP itu belajar bagaimana cara kita menangani peserta yang berbicara mengenai alam bawah sadar. Tidak semata-mata gelar kita bisa berbicara, tapi empati kita yang harus merasakan vibrasi dan energi peserta kita. NLP di sanalah berperan. Bapak pada saat memberikan muhasabah di akhir, ya renungan di akhir mengarahkan untuk sesuatu tertentu, otomatis perlu menggrab energi atau alam bawah sadar peserta sehingga mereka bisa terenyuh, mereka bisa menangis, mereka bisa oh iya ya ini yang saya perlukan. Itulah ilmu NLP. Yang minimal basic lah dipelajari dan diterapkan pada saat di momen-momen tertentu. Nah, itu ilmu alam bawah sadarnya dari saya. Oke, jadi tergantung materinya ya. Kalau misalkan materinya motivasi, leadership ya, mungkin itu ilmu NLP-nya wajib dimasukkan karena harus di dalam alam bawah sadar kita. Itu ya Pak Ari ya. Nah, ada lagi pertanyaan nih. Ya, ini pertanyaan menarik juga nih ya. Ini saya pilih nih. Gimana misalkan kita pada saat presentasi nih dari Pak Iqbal, tiba-tiba ngeblank gitu loh. Nah, gimana cara ngakalinnya nih sebagai alternatif nih ya, udah seru-seru tiba-tiba mau ngomong apa ngeblank gitu ya. Hilang di otak kita tuh hilang apa yang mau diomongin gitu. Silakan Pak Walid. Pak Walid masih di mute. Siap Pak Denny. Yang tadi sudah terjawab kan NLP tadi penggunaannya pada saat kita mau meng-grab audiens ya. Silakan. Sudah. Nah, yang ngeblank tadi gimana? Boleh diulang pertanyaan karena tadi langsung ke logout saya. Oke, pertanyaan gini. Mungkin Pak Walid bisa nampilin wajah lagi nggak apa-apa tuh. Kayaknya udah sinyalnya udah stabil. Oke, ya. Dari Pak Iqbal nih nanya nih. Lagi seru-serunya ngajar ya, tiba-tiba ngeblank gitu loh. Ya, lupa apa yang mau diomongin. Nah, cara ngakalinya itu sebagai alternatif kita sebagai instruktur tuh gimana tuh? Apalagi di hadapan ratusan orang gitu kan, malu banget tuh kalau misalnya lupa gitu ya. Silakan Pak Walid. Itulah gunanya ada PowerPoint. Namanya PowerPoint berarti kan poin-poin tertentu kita kuatkan taruh di slide. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau misalkan proyektornya mati? Makanya kita ada flip chart. Di awal itu kita harus nulis dulu. Bapak Ibu, nanti kita akan belajar hari ini sharing dari A to Z. Pada saat kita berbicara sampai D, berarti kita tahu nih, yang mau dibicarakan itu E, F, G, dan seterusnya. Itu namanya tool support yang kita gunakan. Atau kalau misalkan paling parah banget, ya gunakan note kecil gitu kan, runtutan. Maka sebelum mengajar, kita harus ini dulu, refresh dulu sendiri dengan teman, dengan siapa gitu kan, sehingga tahu urutannya. Jadi kondisi dan situasinya pun harus kita pelajari. Jangan sampai berpikir yang enak saja, yang oke saja, bagaimana kalau terjadi hal seperti itu. Oke, gitu ya Pak Iqbal ya. Jadi ada 2 tips tadi yang saya catat. Gunakan slide PowerPoint. Jadi poin-poin penting itu sudah kita tulis di slide. Lalu untuk mengatasi proyektor yang mati, sudah kita tulis juga di flip chart. Jadi pastikan setiap ngajar harus ada flip chart di ruangan kita ya. Itu ya Pak Iqbal ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Tampaknya semakin banyak nih pertanyaan. Nggak habis-habis. Silakan masukin semua ke Q&A ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Pak Gali. Nah, ini juga menarik nih pertanyaannya. Bagaimana mengatasi peserta yang selevel dengan kita, di bawah kita, dan di atas kita? Nah, itu ngatasinya gimana? Cara berbicara, cara berpakaian, ya, cara menjawab pertanyaan. Nah, itu seperti apa? Ada 3 bidang ini. Silakan Pak Walid. Kalau peserta kita itu adalah jatuhnya ini ya mix gitu kan, dari mulai pengalaman, pendidikan dan lain-lain, maka cara pembicaraan kita pun harus diatur. Jangan milih yang terbawah, jangan milih yang kelas atas, jadi tengah-tengah. Contohnya saya seorang apoteker, peserta saya ada apoteker, ada asisten apoteker. Sehingga pembicaraan pembahasan saya tidak akan hanya fokus ke apoteker, tidak akan hanya fokus ke asisten apoteker, tapi tengah-tengah. Tengah-tengah di sini itu apa? Kita berbaur, menyamakan rata vibrasi energi kita sebagai seorang trainer, sehingga apa? Yang junior kita memotivasi, ya sifatnya. Yang ke selevel atau senior kita, sifatnya berbagi, minta pengalaman mereka untuk memberikan kontribusi di pelatihan kita, sehingga kita saling menghargai dan saling mengayomi.
Nah, balik lagi ke tadi ya, bahwa menjadi seorang trainer tidak harus menjadi terdepan untuk terbaik, tapi yang orang terbaik pasti terdepan. Itu. Oke, kalau cara berpakaian Pak Walid, yang menghadapi lebih tua, sejajar ya dengan yang lebih di bawah kita. Silakan. Kalau memang dalam satu kesempatan pelatihan, pesertanya itu tadi banyak ya, mix culture, mix umur dan lain-lain, maka kalau kita sebagai seorang trainer itu adalah yang paling simpel, paling mudah menggunakan batik. Ya, kalau batik itu kan lebih ke general, kemanapun masuk. Nah, kalau pesertanya tadi junior semua, yang casual lah, supaya kita menyatu gitu kan. Tapi kalau pesertanya eksekutif semua, minimal berjas, perdas gitu ya. Itu menyesuaikan groomingnya, mirroring saja. Oke, ya groomingnya mirroring dan kalau bisa satu level di atas dari peserta supaya membedakan kalau pada saat foto yang mana nih instruktur nggak tahu. Jadi gitu ya, harus membedakan. Kalau saya sangat mencolok sekali ya kalau berfoto ya Bapak Ibu semua ya. Wih, langsung terang. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, ini tadi menjawab juga pertanyaan dari Pak Angga ya. Nah, ini juga Pak Irfan nih, menarik nih pertanyaannya. Misalkan ada sebuah seminar online gitu ya, apakah virtual background yang kita gunakan sebagai trainer itu mempengaruhi enggak? Ya, seperti yang kita gunakan nih sekarang ini ya. Saya sama Pak Arif menggunakan background yang seperti ini. Kira-kira impact-nya apa nih bagi si peserta yang mengikuti training online kita ataupun seminar online kita? Silakan Pak Walid. Impact-nya pasti ada. Yang pertama kan itu adalah estetika yang diperhatikan oleh penyelenggara supaya sama gitu ya. Tadi saya sudah mohon izin di awal karena saya di tempat praktek, di belakang saya herbal semua. Saya mohon izin ke Pak Arif saya tidak bisa menggunakan background karena bocor gitu kan. Karena tidak ada green screen juga. Itu terkait dengan estetika. Yang kedua lebih profesional, dalam artian berarti kan terlihat sama gitu. Jadi bukan menjadi suatu kewajiban apakah Anda kompeten atau tidak, lebih bagi saya estetika saja sih. Keseragaman dan keberagaman dalam penyajian materi. Oke, jadi lebih disaranin kalau ada background ya, silakan cari dinding yang polos supaya nggak bocor gitu ya. Nah, kalau kami sengaja nih sama Pak Arif nih menggunakan background yang seperti ini bagian dari promosi ya, bahwasannya Mediatama punya Milia, Mediatama Learning Academy ya. Kalau kemarin itu kita promosi kolega ya. Nah, ini teknik-teknik kita sebagai host supaya Bapak Ibu semua ini adalah teknik selling without selling ya. Menjual tapi tidak menjual ya. Oke, lanjut. Pak Rino bertanya, bagaimana manajemen waktu terhadap slide materi sehingga pas dengan waktu yang disediakan oleh panitia? Silakan. Pas atau tidak tergantung dari kebiasaan. Kan orang bisa itu karena terbiasa. Time manajemennya diatur. Kalau ada 20 slide dengan waktu 20 menit, berarti satu slide ditekankan 1 menit kalau mau disamaratakan. Kalau mau fokus di slide mana, berarti di slide tersebutlah yang intens, yang waktunya lebih banyak. Jadi tidak bisa bikin slide langsung waktunya 20 menit dan kita nyaman aja di prolog, di perkenalan profil kita, sehingga yang slide berikutnya itu akan akan habis dengan slide yang sebelumnya. Apalagi Bapak Ibu tidak mengendalikan posisi training. Maksudnya apa? Yang nanya langsung dijawab, gitu ya. Sedangkan Bapak Ibu sudah konsep Q&A di akhir. Sehingga apa? Tidak akan terdistract dengan materi yang disampaikan. Seorang trainer harus mengendalikan kondisi dan situasi pelatihan. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Ya. Oke, jadi gitu ya Pak Rino ya. Kuncinya adalah latihan, praktis, dan praktis sehingga kita bisa tahu slide kita itu cukup nggak ya sesuai dengan waktu yang disediakan oleh panitia. Dan ingat, fokus kita di slide yang mana. Nah, itu kita harus tahu ya supaya kita bisa memberikan banyak waktu di slide tersebut. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu semua kalau ada yang bertanya, ini saya udah buka untuk sesi raise hand. Ini saya matikan dulu raise hand-nya. Oke, kalau ada yang langsung ingin bertanya langsung dengan Pak Walid, selaku instruktur kita siang ini, silakan tekan tombol raise hand ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Saiful Bahri. Ini juga menarik nih. Ya, bagaimana membatasi skup pertanyaan peserta yang suka melebar-lebar? Ya, biasanya ini pesertanya ini yang cukup dewasa, umur 50 tahun gitu ya.
dia bertanya tidak langsung to the point, tapi mutar dulu, menceritakan kisahnya dia dulu, baru bertanya ke sana gitu. Gimana tuh, Pak? Silakan Pak Walid dari Pak Saiful. Baik, orang bertanya pasti ada jedanya dia untuk bernafas. Ya, jadi pada saat dia ada jeda, silakan diberikan respon. Baik, terima kasih Pak Denny. Tapi sebelum dilanjutkan pertanyaannya, saya coba menyimpulkan pertanyaannya mungkin seperti ini. Dan saya mohon izin ya Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, untuk menyimpulkan pertanyaan Ibu ini. Jadi saya jawab bla bla bla. Sehingga apa? Anda tidak akan menjadi fokus menjadi pendengar 1 jam untuk mendengar pertanyaan kemana-mana. Dan saya sering menghadapi peserta seperti itu. Kalau kita tidak memainkan waktu, ya kita akan dimainkan dengan waktu. Artinya apa? Materi belum selesai, waktu sudah habis. Akhirnya apa? Panitia kecewa. Penyelenggara melihat kita tidak profesional menghandle waktu. Jadi jangan nggak enakan, jangan menjadi orang yang unpleasant pleaser terus gitu kan. Ada waktunya kita nggak enakan, ada waktunya kita harus tegas dalam pelatihan. Ingat ada 3 aspek tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, sikap yang dimainkan, mohon izin, ya mohon maaf, itu Pak Denny. Oke, saya lebih senang menggunakan mohon izin ya, karena mohon maaf itu gimana ya, saya nggak ngemaafkan salah gitu ya. Jadi gitu ya, jadi kata Pak Wali tadi tipsnya adalah ketika ada orang yang bertanya melebar-lebar, ya tunggu ada jeda waktu, narik napas langsung kita masuk ya. Izin Pak, boleh disimpulkan Pak pertanyaannya? Nah seperti itu ya. Kita juga sering nih kalau ada raise hand, ya Pak, boleh Pak, pertanyaannya apa? Saya sering seperti itu ya, karena kita sangat singkat sekali ya. Oke, ada yang mau raise hand nggak nih? Nih, belum ada yang raise hand nih. Silakan Bapak Ibu semua yang raise hand. Klik tombol raise hand ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan yang nah, ini Pak Eduardo nih, menarik juga nih. Dia bertanya kayak gini. Oh, langsung bertanya. Silakan Pak Eduardo. Pak Eduardo di-unmute dulu, Pak. Silakan. Halo, Bapak Pak. dari mana, Pak? Bapak dari mana? Silakan. Kenalin diri dulu. Suara saya dengar, Pak. Kedengaran? Sip, terdengar. Lanjut, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak. Nama saya Eduardo Julian. Jadi saya ingin bertanya sedikit, Pak. Sebelumnya saya dari Cilegon sekarang, Pak. Posisi. Saya ingin bertanya perihal tentang ice breaking. Untuk ice breaking sendiri kan itu dibutuhkan dalam setiap TOT. Namun juga yang lebih penting mungkin pre-post test. Apakah pre-post test ini kita pemilihan untuk pertanyaannya disesuaikan dengan tingkatan manajemen dan training yang kita latih, atau semua sama dengan pertanyaan yang sama untuk manajemen juga, Pak? Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Pak Eduardo. Ini sebenarnya pertanyaannya sudah ditulis oleh Pak Eduardo di bagian kolom chat Q&A ya. Icebreaker dalam training itu dibutuhkan nggak? Apakah cukup dengan pre-post test aja yang sesuai dengan topik yang akan kita bawakan atau kayak gimana? Silakan Pak Walid. Ice breaking butuh atau tidak tergantung dari Anda mengemas suatu pelatihan. Makanya ada TNA dulu, baru mengemas pelatihan. Di TNA itu kan ada jadwalnya, siapa pesertanya, kemudian berapa durasinya. Masa sih habis makan siang langsung materi lagi, ngantuk berkat tidur ya. Mungkin diajak ice breaking dulu. Kemudian tadi di awal mungkin diajak bergerak dulu untuk mencairkan suasana, supaya Anda sebagai seorang trainer nggak kaku, nggak groginya nggak berkepanjangan. Itu yang pertama. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Dan harus dinamis. Kalaupun tidak ada di slotnya untuk ice breaking, tapi peserta kayaknya jenuh deh, udah pusing deh, ngantuk semua. Inisiatif seorang trainer juga harus inisiatif, mengambil keputusan. Yang penting tidak menghilangkan esensi dari pelatihan, intinya apa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, post-test dan pre-test tentunya adalah salah satu tools evaluasi untuk melihat before and after-nya. Contohnya deh, kalau saya buat sediaan herba, kan harus ada before and after-nya. Sebelum dia pakai krim sama sesudah pakai krim, apa bedanya? Jangan dibalik. Sebelum pakai krim dia cantik, udah pakai krim dia rusak, jadi boping misalkan gitu kan. Nah itu kan berarti kualitasnya, mutunya tidak dijamin. Jadi post and pre-test itu bagi saya adalah keharusan untuk mengukur salah satu standar mutu dari suatu pelatihan. Silakan Pak. Oke, gitu ya Pak Eduardo ya. Ada satu lagi nih Pak, mengenai pretest ya. Pretest itu kalau misalkan yang hadir itu ada level staff, ada manajemen, itu pretestnya itu apakah sama semua soal pertanyaan pretest itu, atau kita beda-bedain sesuai dengan tingkatannya? Kalau sudah belajar TNA, maka pelatihan itu tidak bisa disamakan. Ya,
mana yang level staff, mana supervisor, mana eksekutif, mana direktur, sehingga materi yang disampaikan akan menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika materi tadi pesertanya itu mix, ya ada direktur, supervisor, staff, kemudian dan lain-lain, campur semua. Contohnya motivasi, leadership lah, misalkan. Maka pertanyaannya general untuk semua, gitu kan? Yang bisa dipahami semua. Apakah Anda sudah makan? Ya, itu kan pertanyaan general. Ya, saya sudah makan, misalkan. Berarti Anda mengemas pelatihannya itu kebutuhannya untuk umum. Tapi kalau mau disegmentasikan kayak tadi, maka level pelatihannya harus di-TNA-kan dulu, disegmentasikan dulu, sehingga kualitas pertanyaan akan sesuai dengan jabatan masing-masing. Oke, ya. Jadi gitu ya jawabannya ya. Oke, pertanyaan berikutnya dengan Pak Riptiawan Lukito. Nah, ini nggak tahu Pak Walid bisa jawab nggak ya? Kalau nggak bisa nanti saya yang jawab ya. Dia nanya kayak gini. Saya mempunyai anak buah HSE koordinator yang punya sertifikat TOT ketinggian. Tapi oleh user yang punya proyek tidak berhak memberikan pelatihan internal kepada operator scaffolder. Tapi harus dari TOT pihak ketiga. Apakah ini ada peraturannya? Nah, silakan Pak Walid. Kalau ini kan lebih ke teknikal ya, bisa dibantu Pak Denny ya. Tapi kalau saya sebelum itu saya ini dulu, kalau TOT yang saya berikan itu biasa kan general. Tetap pada saat dia mau mengajar yang lebih spesifik harus ada teknisnya. Ya, teknisnya itu misalkan kelistrikan, maka dia mengajar kelistrikan. Nah, silakan dibantu oleh Pak Denny. Oke, gini ya Pak Ritiawan ya. Kalau orang sudah punya TOT ketinggian, itu kan K3 bekerja di ketinggian ya. Ya kalau dia mau ngajar, memang fokusnya di K3 di ketinggian. Ya, K3 di ketinggian ada 2 level ya. Ada 2 jenis ya, ada TKBT sama TKPK. Yang mana ngebedain kalau TKBT itu K3 di ketinggiannya menggunakan perancah ya. Sedangkan kalau yang TKPK, K3 ketinggiannya menggunakan akses tali. Nah, kenapa nggak dikasih izin ke scaffolder? Itu lain lagi, Pak. Kalau scaffolder ya, pelatihannya ada TOT memang K3 scaffolding namanya ya. Supervisor K3 perancah sama teknisi K3 perancah. Itu beda, Pak. Beda bidang. Kalau di K3 itu antara K3 di ketinggian sama K3 perancah itu berbeda, Pak, bidangnya. Jadi benar kalau misalkan perusahaan Bapak tidak ngasih izin untuk HSE koordinator ngajar K3 perancah karena berbeda antara K3 perancah sama K3 ketinggian. Itu berbeda. Walaupun yang di TKBT tadi dia bekerjanya di K3 di ketinggian di atas perancah. Ya. Tapi dia bekerja di ketinggian di atas perancah. Nah, kalau yang supervisor K3 perancah, lain lagi. Supervisor K3 perancah itu kompetensinya dia bisa merencanakan, mendesain, menghitung, mengawasi, dan memastikan perancah itu aman. Ya. Kalau K3 TKBT, dia memastikan orang yang bekerja di atas perancah, ya itu aman nggak? Nah, beda kan ya? Bekerja di atas ketinggian, ya, yang di bawah tadi merencanakan scaffolding gitu. Nah, gitu ya Pak Riptiawan ya, termasuk TOT-nya, apalagi kalau ngajar Kemenaker. Di Kemenaker TOT-nya berbeda-beda, ada TOT K3 ketinggian, TOT K3 perancah, K3 konstruksi, K3 listrik, semua udah di bidang-bidangin. Ya, jadi gitu. Berbeda halnya kalau Bapak ada TOT yang Pak Walid bilang tadi yang secara general gitu ya. Gitu ya. Lanjut lagi, pertanyaan berikutnya. Bagaimana nih dari Pak Bambang? Misalkan ada orang yang bertanya, tapi kita nggak tahu atau lupa deh ya jawabannya tuh terkait dengan pertanyaan. Mungkin pertanyaan sulit banget nih gitu ya dari Pak Bambang. Gimana cara ngejawabnya itu Pak? Karena kita lupa atau kita nggak tahu nih. Ya, silakan Pak Walid. Baik Pak, mohon izin menjawab. Kalau kita menjadi trainer kan bukan berarti harus serba tahu, bukan wajib ya. Kalau wajib, kalau nggak tahu berarti dosa. Jadi pada saat kita ditanyakan oleh peserta dan kita baru mendengar atau tidak tahu ya, yang pertama adalah etikanya juga bukan langsung menjawab saya tidak tahu Pak, mohon maaf. Tapi berikan kesempatan untuk peserta lain, mungkin di sana ada yang lebih paham dengan pertanyaan tersebut. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin apakah di sini ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan Pak Arif terkait dengan tadi? Oh iya, silakan Mbak Denny. Jadi, oh iya, Pak Denny dari praktis ini ya. Nah, Bapak mungkin untuk sementara jawaban Pak Denny bisa dijadikan referensi karena saya jujur saja baru mendengar pertanyaan tersebut dan saya belum bisa menjawab karena saya belum paham Bapak. Sekali lagi saya mohon izin dan mohon maaf. Nanti saya akan pelajari pertanyaan Bapak. Jadi berani mengakui kekurangan, berani mengakui belum kapabilitas kita dengan pertanyaan tersebut. Tapi ada etikanya.
Terima kasih. Oke, atau bisa juga kita lemparkan ke floor ya. Nah, ada nggak dari para peserta di sini atau Bapak Ibu semua yang bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini? Nah, bisa juga kayak gitu ya. Itu ngelempar ya. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya nih. Ini juga menarik nih pertanyaannya. Ini langsung menjawab 2 pertanyaan. Bagaimana menghadapi misalkan peserta yang tidak tertarik sama sekali dengan K3 ya? Supaya dia tertarik itu seperti apa tuh metodenya Pak Walid ya, karena K3 ini penting dari Pak Angga dan Ibu Arinta. Silakan. Ini saya secara umum ya. Jadi kalau seseorang tidak tertarik dengan pelatihan, dilihat siapa pematerinya yang pertama, kemudian apa judulnya dan apa benefitnya. Orang akan melihat di sana. Kan beda, kalau pesertanya ada keinginan untuk belajar, pasti dia ada needs-nya, ada kebutuhannya, butuh SKPK, dia butuh materi update, atau butuh sertifikat. Yang ketiga, kalau dia nggak butuh sama sekali karena utusan perusahaan, ya udah dia menunggu kapan selesai pelatihan, dia hanya butuh sertifikat. Berarti apa? Pada saat kita memberikan pelatihan, mempunyai 100 peserta, jangan fokus dengan peserta yang tidak menyukai kita pada saat kita pelatihan. Ya udah fokus dengan kualitas materi saja, lanjutkan dengan kualitas dan bernilai, sehingga apa? Bapak Ibu akan tetap bernilai menjadi seorang trainer. Ya. Waduh, menarik sekali ya. Jangan fokus kepada orang yang nggak tertarik K3. Ya, seperti Pak Wali bilang tadi, orang ikut pelatihan K3 banyak motifnya. Yang pertama, kalau saya ngajar tuh biasanya, wah ini kebutuhan tuh tender Pak, jadi saya dipaksa. Nah, itu kelihatan tuh dia ogah-ogahan ya. Yang kedua, motifnya seperti yang join di webinar ini ya. Tadinya ada 250, sekarang sisa 209 ya. Motifnya apa? Wah, ngejar sertifikat. Ada juga temennya yang nggak ikut webinar, tiba-tiba dapat sertifikat. Nah, itu juga motif juga ya. Yang kedua, motif yang ketiga bisa jadi dia diutus oleh perusahaan tapi pengen jalan-jalan di luar kota ya. Jadi kalau pelatihannya pengennya ke Bali gitu kan, ke Jogja gitu. Nah, itu motivasinya ya. Jadi kalau kita sebagai instruktur, kata Pak Wali tadi, jangan fokus kepada orang yang nggak menyukai materi kita ya, udah cuekin gitu ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Semakin menarik nih. Oke, saya buka Pak Nurman ST, silakan kalau ada mau tanya. Pak, di unmute dulu Pak. Pak Nurman. Oke, Pak Nurman bisa di unmute. Oke. Kalau Pak Nurman nggak unmute, kita ganti lagi. Lanjut pertanyaannya dari Pak Suara. Wah. Pak Suara ini pengen memasukkan joke, bercanda-bercandaan gitu pada saat ngajar. Itu tipsnya tuh gimana tuh supaya peserta tuh nggak bosen gitu. Padahal kita itu sebenarnya bukan pelawak gitu ya. Silakan Pak Wali. Ya, baik. Semua nanti by ritme Bapak ya. Sesuai dengan jam terbang kita. Kita akan memahami karakter peserta sehingga pada saat kita ngejok nggak boring, nggak garing gitu ya. Nggak garing itu kalau misalkan kalau biasanya saya gitu ya. Saya ngelihat pesertanya ibu-ibu semua. Saya akan puji ibu-ibu yang di depan yang pakaiannya itu rapi banget, lipstiknya tebel gitu kan, make up-nya 5 cm. Itu kan jadi point of center buat saya menjadi seorang trainer, bukan memojokkan ini ya secara physically, tapi saya memuji beliau. Sehingga apa? Saya panggil ke depan, cantik banget ibu yang pakai baju merah ini, lipstiknya ibu kayaknya merek apa nih? Sehingga kan orang akan antusias memberikan apresiasi. Dan saya pun akan sangat menghargai beliau, bukan memojokkan ya. Jangan menjatuhkan peserta, jangan menjatuhkan statement peserta sehingga merasa peserta bodoh, sehingga merasa peserta itu tidak berilmu. Justru kita harus menghormati, menghargai, bahkan mengapresiasi. Itulah trainer, ya, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan peserta. Jadi joke-nya bisa Bapak selipkan di momen-momen yang tidak dibuat-buat, tapi memang pas dengan waktunya, sehingga nggak garing nanti Pak. Gitu. Iya, kalaupun garing, biasanya saya bilang kayak gini, garing ya Pak, joknya. Itu biasanya langsung ketawa orangnya, karena nggak enak ya kalau kita ngejok, nggak ada yang ketawa, itu nggak enak banget. Kita timpalin lagi, garingnya Pak. Itu langsung ketawa akhirnya ya. Itu tipsnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini teknis juga nih Pak Walid ya. Ini mungkin saya aja mungkin yang langsung jawabnya. Atau Pak Walid mau nyoba jawab, ini sangat teknis sekali. Nih, pertanyaannya gini.
Mana tadi yang kebakaran? Pak Erik. Nah, Pak Erik tanya, apakah sertifikat koordinator regu penanggulangan kebakaran kelas B apa sudah bisa mengajar untuk kelas D dan kelas C? Pak Walid mau nyoba atau saya langsung? Langsung Pak Denny silakan. Langsung ya. Oke, ya berdasarkan Kepmenaker 186 tahun 1999 ya, mengenai unit penanggulangan kebakaran ada 4 kelas D, kelas C, kelas B dan kelas A ya. Nah, memang regu penanggulangan kebakaran kelas B ya, kalau ngomongin soal teknis berarti dia memang diperbolehkan untuk mengajar di kelas D dan kelas C yang levelnya di bawah ya. Itu ya Pak Erik ya. Tapi secara regulasi dan secara standarisasi SKKNI, siapapun yang ngajar itu harus punya sertifikat kompetensi, yaitu metodologi lah minimal level 3 untuk TOT-nya. Itu ya Pak Erik ya. Tapi kalau soal keteknisan, keilmuan sudah benar Pak ya. Jadi harus satu level di atas yang kita ajarkan ya. Jadi kalau kita mau ngajar kelas D dan kelas C, kita harus punya kelas B. Kalau kita mau ngajar kelas B, berarti kita harus punya kelas A. Nah, kalau Bapak Ibu semua mau TOT yang Kemenaker ya, TOT Kemenaker itu bahkan ya mewajibkan harus yang A dulu baru bisa ngajar kelas B, C, D ya, termasuk yang A ya. Nah, kayak gitu. Jadi harus punya yang A bahkan ya, spesialis K3 kebakaran. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Saya cari lagi nih ya. Oh, udah tadi ya Bu Elisa udah dijawab tadi Bu ya, mengenai pertanyaan ngetes. Oke. Mana nih? Oke, pertanyaan dari Pak. Waduh, ini pertanyaan udah semua nih kayaknya. Nah, ini aja Pak Ardianto. Bagaimana mencoba interaktif kepada para trainee atau pada para peserta yang cuman diem aja, terus kalau ditanya itu ragu untuk ngejawab pertanyaan, atau kita tanya dia diem nggak mau jawab sama sekali. Nah itu supaya mereka bisa ngomong, itu gimana tuh cara maksanya? Silakan Pak Walid. Peserta tidak bisa dipaksa, tapi difasilitasi Bapak. Jadi peserta itu ada tingkat kenyamanan masing-masing. Ada yang nyamannya mendengarkan, ada yang nyamannya itu ikut-ikutan, ada yang nyamannya itu tampil diri di depan peserta lain, karena selama ini dia nggak pernah manggung. Nah, jadi kalau peserta tadi, kita berikan keakraban, kedekatan antara Bapak dengan trainee-nya. Bapak sapa namanya, Bapak panggil ke depan, suruh berdiri, kemudian perkenalkan. Berarti kan tidak dipaksa, malah memberikan fasilitasi, memberikan tempat untuk dia berbicara. Nah, kemudian pujinya itu secara misalkan dia paling depan, apresiasi, dia duduk paling depan, mendengarkan. Nah, sehingga apa? Peserta merasa dibanggakan, merasa dihargai dan dihormati, dan di sana akan ada aktivitas karena peserta tidak bisa dipaksa, tapi bisanya difasilitasi dan dimengerti. Karena peserta itu adalah layaknya konsumen atau pelanggan kita. Itu Bapak. Oke. Layaknya harus didengar ya. Oke, terima kasih. Itu ya Pak Ardianto ya. Lanjut, pertanyaan dari Pak Trio. Nah, Pak Trio ini adalah seorang QC di sebuah perusahaan. Dia mau ngajarnya adalah training Seven Tools. Wah, mungkin di internalnya mereka Seven Tools sangat terkenal sekali ya. Tapi audiensnya ini orang lama gitu loh. Sedangkan kita ini orang baru, ya suruh ngajar Seven Tools. Nah, itu gimana tuh Pak Walid ya, ngajarin orang-orang lama yang dia memang sudah lama berkecimpung di sana, kita orang baru disuruh ngajar gitu loh, disuruh sharing. Ya, silakan Pak Walid. Ya, tadi kembali di awal, kembali ke niat Bapak. Ya, kalau kita menunggu orang lama terus dan kesempatan itu datangnya ke kita, masa ya kita menghilangkan kesempatan itu sebagai seorang trainer. Jadi open minded sebagai seorang trainer itu harus dilakukan, dan artian tetap menghormati para senior dan berkontribusi yang baik. Tidak menggurui, tidak bermaksud mengajari. Itu untuk yang senior. Untuk yang junior berarti kan berbagi pengalaman, mengajarkan. Tapi untuk yang para senior berbagi ya dan berkontribusi yang baik. Makanya di awal gimana cara membawakan materi pelatihan. Oke ya. Gitu ya. Lanjut. Dari Pak Damum juga bertanya. Nih juga nih. Kalau mau training TOT tapi belum ada sertifikat teknis atau keahlian, itu dibolehin nggak itu untuk level 3? Silakan Pak Walid.
Saya kenal beliau, salam hormat saya Pak Damun. Kalau punya TOT yang dari kami ya, itu kan level metodologi level 3, 4, 5, 6. Itu bisa digunakan untuk mengajar bidang apapun. Teknisnya silakan ambil sendiri. Ya, karena metodologi itu adalah cara pembuatan materi pembelajaran, tools dan lain-lain. Bisa atau tidak kalau perusahaan hanya saya mempunyai TOT metodologi aja, tidak teknisnya. Kembali ke kebijakan perusahaan itu sendiri. Bapak sudah profesional di bidangnya, sudah pengalaman 10 tahun, teknisnya belum punya. Dan diperkenankan oleh perusahaan untuk mengajar bidang A, karena Bapak sudah punya TOT. Itu boleh Bapak, ya. Tapi lebih baiknya lagi nanti teknisnya diambil. Jadi kembali lagi ke kebijakan dan kewenangan internal itu sendiri. Oke, ya, jadi diperbolehkan ya. Oke, terakhir dari Pak Budiman. Nah, ini Pak Budiman yang sering ngajar di Media Tama atau bukan ya? Beliau bertanya nih ya, mirip-mirip juga pertanyaan yang sebelumnya ya. Apakah penyampaian materi silabus itu ya harus memberikan waktu saat akhir atau langsung dijawab pertanyaannya kalau ada yang bertanya? Silakan, Pak Walid. Dijawab atau tidak, Bapak adalah pengendali pelatihan. Kalau dirasa materi banyak, ya silahkan di-mix antara tanya dan jawabnya. Tapi kalau dirasa Bapak itu orang yang mudah terdistract, tidak pernah fokus dengan ada yang bertanya di tengah-tengah, Bapak mohon izin infokan di awal, sesi tanya jawab, Bapak Ibu mohon maaf nanti kita akan lakukan di sesi akhir. Saya mohon izin selesaikan materi saya terlebih dahulu. Tapi kalau Bapak nyaman dengan waktu yang sudah diatur, 1 jam untuk 100 slide, dengan campur tanya jawab, ya silahkan. Itulah yang melatih Bapak menjadi seorang trainer yang profesional. Waktu tetap diatur, pertanyaan terjawab, materi selesai. Ya. Oke, jadi dikembalikan lagi dengan instrukturnya masing-masing. Kalau saya sebagai instruktur SMK 3, saya berikan waktu di akhir. Ya, saya suka ke distrak, lupa kadang ya apa yang mau disampaikan, udah kemana-mana gitu ya. Oke, lanjut lagi. Satu lagi pertanyaan, saya buka langsung kesempatan. Pak Irfan Irianto, silakan Pak Irfan. Pak Irfan, ya silakan Pak. Pak Irfan langsung bertanya Pak. Halo Pak. Pak Irfan. Oke. Oh, Pak Timothy dulu. Silakan Pak Timothy. Ya, selamat sore Pak Denny, dan saya lupa tadi nama Pak instruktur Pak siapa? Saya lupa, maaf. Pak Walid. Pak Walid, ya. Pak Walid, saya ingin tahu kalau kita ingin tahu sertifikat TOT yang asli apa yang palsu itu caranya bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih Pak Timothy. Ya, waduh. Caranya simpel banget, Pak. Lagi nih. Caranya simpel banget. Lihat LSP mana yang mengeluarkan dan hubungi admin LSP. Nanti akan tertelusur nomor registrasi TOT-nya. Kalau di kami itu ada di websitenya, ada nomor PLK, registrasi dan lain-lain. Kalau tidak ada, silakan mungkin itu editan dan lain-lain. Itu wajib dipertanggungjawabkan. Gitu ya Pak Timothy ya. Tapi kalau Pak Timothy ikut yang versinya Kemenaker, ya sertifikat TOT Kemenaker itu sudah bisa ditelusur di teman K3 ya, temank3.id. Nah, sertifikat Kemenaker sekarang kalau TOT yang diselenggarakan oleh Kemenaker melalui penyelenggara LPK 3 itu langsung dapat 2 Pak sertifikatnya. Sertifikat Keluaran Kemenaker ya sesuai dengan bidang keahliannya, K3 apa yang dia ambil. Lalu sertifikat TOT dari salah satu LSP yang dipilih oleh Kemenaker ya. Nanti dapat TOT untuk sertifikat level 3 ya, metodologi ya. Itu ya Pak Timothy ya. Oke, sekarang sudah pukul 3 sore. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Arif ya. Kalau kita bahas terus sampai jam 7 malam nih kayaknya ya. Banyak banget pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Walid dan juga Pak Denny. Luar biasa teman-teman nih antusiasnya, bisa diteruskan sampai jam 7 malam. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah hadir di acara webinar kolega siang hari ini, dan juga Pak Walid luar biasa materinya. Sebelum kita akhiri sama-sama, mari kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita siang hari ini. Nah, kita panggil sama-sama ini dia, Pak Walid, dipersilahkan untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Arif dan Pak Denny dari kolega dan Media Tama. Closing statement dari saya adalah menjadi seorang trainer yang profesional dan kompeten bukanlah menjadi seseorang yang harus selalu tampil di depan dan merasa menjadi terbaik, tapi niatkanlah untuk berbagi, bernilai, dan bermanfaat. Kenapa? Karena kebaikan sampai kapanpun tidak akan pernah terukur dengan nominal,
berapa juta, berapa miliar. Tapi kebaikan tersebutlah yang suatu saat akan menjadi penolong kita pada saat kita sudah tidak berdaya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, keren closing statement-nya Pak Walid. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Dan jangan dulu kemana-mana Pak Walid dan juga teman-teman semuanya. Di akhir state closing ya, di akhir closing ini kita akan bagikan satu pemenang yang akan mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3 gratis dari Media Tama Academy. Door prize ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang nanti namanya tertampil di layar, silahkan bisa di raise hand terlebih dahulu ya, supaya nanti kita bisa melihat langsung. Sekarang di lower hand dulu sebentar. Oke, sekarang kita putar. Siapakah yang akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy? Selamat kepada Elisa Hafrida. Ini kayaknya ada deh. Oh, ada. Ini tadi bertanya deh ya. Oke, selamat kepada atas nama Elisa Hafrida mendapatkan satu sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy. Dan mengenai persyaratannya untuk mengikuti sertifikasi ini, sebelumnya wajib sudah pernah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Kalau belum nanti bisa didiskusikan oleh tim kami yang akan menghubungi di hari kerja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di acara webinar Kolega Siang hari ini. Dan jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama supaya mendapatkan info cepat link registrasi webinar Sabtu depannya lagi. Dan untuk temanya minggu depan itu mengenai perhitungan pembebanan pada scaffolding. Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah daftar, ya, yang sudah join, silahkan nanti pantengin aja di Telegram kita. Baik, terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan Putri Titian temannya Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan pembicara kita siang hari ini Diam aja. Pak Walid Adriansyah. Sepertinya nge-lag. Ulangi. Saya Walid Adriansyah. Oke, ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Ulangi. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan saya Walid Adriansyah. Ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Walid, Pak Denny. Terima kasih teman-teman.